Kita beralih ke informasi lainnya, saudara mengungkap kesaksian yang berbeda. Tim kuasa hukum keluarga Verdi Sambo, Febri Diansyah membeberkan perintah Verdi Sambo pada tersangka Barada Richard Eliezer. Sebelum mengeksekusi Brigadir Yosua, Febri mengatakan saat di tempat kejadian perkara, yakni di Duren 3, Verdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer untuk menghajar Brigadir J. Namun yang terjadi saat itu justru Barada Eliezer menembak Brigadir J hingga tewas. Akibatnya, Verdi Sambo kemudian panik hingga akhirnya membuat skenario atas tewasnya Brigadir J. Febri Diansyah mengatakan setelah Brigadir J terkapar, FS langsung memanggil ajudan dan juga memanggil ambulans. Ia pun menjemput sang istri yang berada di kamar sambil mendekap wajahnya agar tak melihat kondisi Brigadir J yang sudah tak bernyawa. Verdi Sambo memerintahkan ajudannya yakni Ricky Rizal untuk mengantar Putri Chandrawati ke rumahnya di Saguling. Ia menuturkan bahwa seluruh kesaksian lengkap dari Verdi Sambo dalam perkara Brigadir J akan disampaikan lebih lengkap nantinya di persidangan. Perintah untuk menghajar dan menembak ini sebelumnya juga telah dibantah pihak Barada Eliezer. Melalui kuasa hukumnya, Barada Eliezer mengaku memang diperintahkan menembak Brigadir J, bukan sekedar untuk menghajar, apalagi saat itu Verdi Sambo menunjukkan pistol untuk menembak Brigadir J. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk melakukan memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Dalam surat dakwaan Putri Chandrawati terungkap Brigadir J sempat dipanggil untuk menemui Putri Chandrawati selama kurang lebih 15 menit. Saat itu Putri yang duduk di kasur memanggil Yosua dan keduanya selama 15 menit berada di dalam kamar. Momen tersebut terjadi setelah Brigadir J dan Kuat Ma'ruf bertengkar. Putri Chandrawati menelepon Bribka Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer Padulang Lumiu alias Barada E yang sedang berada di alun-alun Kota Magelang untuk segera kembali ke rumah. Putri kala itu memerintahkan ajudan Ricky Rizal untuk memanggilkan Brigadir J. Bribka Ricky pun tak langsung memanggil Brigadir J, namun terlebih dahulu mengambil senjata HS milik Brigadir J. Ia juga mengambil laras panjang yang ada di kamar Brigadir J. Kedua senjata api itu disimpan di kamar anak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang berada di lantai 2 rumahnya. Seusai mengobrol selama 15 menit, tersangka Kuat Ma'ruf yang kemudian memaksa Putri Chandrawati segera melaporkan dugaan pelecehan yang dialaminya pada Verdi Sambo. Setelah itu Putri Chandrawati melaporkan insiden dengan Brigadir J ke suaminya, Verdi Sambo, saat berada di rumah Magelang, Jawa Tengah. Awalnya Putri menelepon Verdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada dini hari sambil menangis. Putri melapor ke Verdi Sambo jika Brigadir J yang saat itu ditugaskan untuk mengurus segala keperluannya telah memasuki kamar pribadinya. Di sana Brigadir J disebut Putri telah melakukan perbuatan kurang ajar yang diduga menjadi penyebab pembunuhan. Putri yang ketakutan lantas mengaku meminta Sambo tak menghubungi Brigadir J dan menunggu setibanya di Jakarta. Verdi Sambo menyetujui permintaan Putri, kemudian menunggu mereka pulang ke Jakarta untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. 3 lokasi. 1 lokasi di rumah Magelang, peristiwa pada tanggal 4 dan 7 Juli. Jadi ada tanggal 4 dan 7 Juli. Ada rangkaian peristiwa lain yang bisa dijelaskan secara detail, tapi nanti akan kami sampaikan dalam proses persidangan. Yang kedua, Ibu Putri ditemukan oleh saksi S dalam keadaan tidak berdaya dan setengah pingsan atau nyaris pingsan di depan kamar mandi lantai 2. Jadi di kamar Bu Putri di depannya ada kamar mandi dan kemudian ada tumpukan kain kotor di dekat kamar mandi tersebut. Nanti video akan kami tayangkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Dan kemudian yang ketiga, saksi KM mendapati tindak tanduk J yang mencurigakan. Nanti di video bisa kita lihat.
Pengacara keluarga ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo, Febri Diansyah, mengklaim bahwa rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J merupakan upaya klien mereka melindungi Barada Eliezer. Dalam jumpa pers pada Rabu 12 Oktober, tim kuasa hukum Sambo mengklaim Sambo tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Kompleks Duren 3 Jakarta. Febri mengatakan saat itu kliennya hanya memerintahkan Barada E untuk menghajar Brigadir J setelah melakukan klarifikasi soal peristiwa di Magelang, Jawa Tengah yang melibatkan istri Sambo, Putri Chandrawati, yakni dugaan tindak pelecehan. Menurut Febri, Sambo lalu mengambil senjata Brigadir J dan menembakkannya ke arah dinding untuk mendukung narasi tembak-menembak. Sambo juga disebut meminta istri serta para ajudan agar mengaku bahwa seluruh peristiwa terjadi di Duren 3, tak mengungkit soal Magelang serta merusak CCTV untuk tujuan yang sama. Febri Diansyah mengaku skenario tembak-menembak dilakukan untuk menyelamatkan Barada Eliezer yang juga melakukan penembakan sebelumnya. Nantinya pengakuan berbeda-beda kasus Brigadir J akan terungkap dalam persidangan. Sidang perkara kasus dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo ini akan dilaksanakan di ruang utama Umar Suno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terbuka untuk umum. Pada fase ketiga, hal tersebut dikoreksi oleh FS dan bahkan menyampaikan informasi yang sebenarnya. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan RE, dan FS meminta saksi. Jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini, FS sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ia mulai membuka diri menyampaikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik, dan kemudian tidak cukup hanya itu, juga meminta pada saksi-saksi yang lain untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ini adalah bentuk komitmen untuk bisa menjalankan proses hukum secara kooperatif, namun tentu kita betul-betul harus memisahkan fase kedua tadi dengan fase ketiga upaya penegakan hukum. Beredar kabar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron yang menyita kartu tanda anggota atau KTA anggota Pas Pampres beredar di media sosial. Insiden tersebut terjadi saat Irjen Fadil dan rombongan hendak melintas di gerbang tol MT Haryono, Jakarta pada Senin 10 Oktober. Kronologi kejadiannya pun kemudian diungkap oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau dan Pas Pampres Marsikal Muda Wahyu Hidayat. Wahyu menyebut Irjen Fadil menyita KTA anggota Pas Pampres karena dinilai menghambat laju kendaraannya yang sedang bertugas. Kala itu, bus Pas Pampres kembali dari markas Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat berada di Tol Cawang, bus terjebak macet sehingga sopir bus yang dikendarai Serka Nasihin mengalihkan kendaraannya ke bahu jalan paling kiri. Ketika sampai di pintu masuk Tol MT Haryono, Serka Nasihin mengarahkan kendaraannya ke kanan karena ada mobil dinas Polri. Namun kemudian ada motor mantan Kapolda Metro Jaya menghentikan bus AJP Denlat Pas Pampres nomor 10 tersebut. Kapolda berdiri di depan bus AJP dan mengatakan bus tersebut telah menghambat kegiatannya. Kala itu anggota Pas Pampres telah meminta maaf pada Fadil Imron. Akan tetapi Fadil tetap menanyakan KTA anggota Pas Pampres itu lalu mengambilnya. Kapolda kemudian meminta Serka Nasihin mengambil KTA tersebut ke Danpas Pampres. Setelah kejadian itu, Wahyu mengaku dirinya telah bertemu langsung dengan Irjen Fadil Imron. Keduanya lantas membicarakan permasalahan yang terjadi. Dijelaskan oleh Wahyu bahwa saat ini permasalahan tersebut telah diselesaikan. KTA Serka Nasihin yang juga disita Kapolda bahkan telah dikembalikan.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan bahwa ada 3 anggotanya yang diperiksa sebagai saksi atas kasus pembunuhan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo. Andika mengaku telah mendapatkan informasi dari Polda Jawa Tengah 2 hari setelah ditemukannya jasad Iwan Budi. Saat ini pihaknya sedang melakukan proses hukum. Pemeriksaan terhadap 3 anggota TNI itu, menurut Andika Perkasa juga masih terus berjalan. Andika mengatakan dirinya terus mengontrol perkembangan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi sebelumnya mengatakan, dari hasil identifikasi pihak kepolisian, pelaku pembunuhan ASN Pemkot Semarang, yakni Iwan Budi, mempunyai skill profesional. Terkait perkembangan penyidikan, Polrestabes Semarang bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik juga telah melakukan tes mendeteksi kebohongan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini. Diketahui bahwa oknum atau terduga pelaku yang melakukan tindak pembunuhan ini mengetahui blank spot di lokasi kejadian, bahkan sudah tahu persis bagaimana menghilangkan barang bukti. Iwan Budi dilaporkan menghilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah terkait dugaan korupsi sertifikasi aset. Jasadnya kemudian ditemukan terbakar bersama sebuah sepeda motor di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang, Jawa Tengah. 8 September silam, polisi telah memastikan jasad yang terbakar tersebut adalah Iwan Budi Paulus berdasarkan hasil tes DNA. Nasib pilu dialami oleh Aremania di Tribun 13 Stadion Kanjuruhan yang membagikan ceritanya akhirnya bisa lolos dari tragedi maut yang menewaskan 132 orang tersebut. Kevia Naswa Ainur Rohma menuturkan ia mendengar banyak suara teriakan dari Aremania saat berdesak-desakan untuk keluar di Tribun 14 Stadion Kanjuruhan. Kala itu Kevia mengaku terjatuh dari anak tangga. Ia pun hanya bisa pasrah kala tubuhnya terinjak-injak supporter lain yang juga sama-sama panik dengan tembakan gas air mata yang dilesatkan aparat kepolisian. Sembari menahan perih, kaki Kevia sempat terjepit di antara pagar anak tangga. Beruntung, ia akhirnya selamat dari jepitan itu. Seusai dibantu oleh Aremania yang lainnya, sebelum terpeleset dan terjepit di anak tangga, Kevia berusaha menyelamatkan diri dari kepungan gas air mata di Tribun 13. Ia melihat ada 4 gas air mata yang ditembakkan oleh aparat ke Tribun 13 Stadion Kanjuruhan. Tembakan gas air mata itu membuat para supporter berlarian untuk menyelamatkan diri dan berusaha keluar dari stadion. Kepanikan inilah yang membuat masing-masing pintu Stadion Kanjuruhan dipenuhi Aremania yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Kevia mengatakan efek gas air mata yang ditembakkan oleh aparat membuat matanya perih, dadanya terasa sesak, dan nyeri di tenggorokan. Kevia pun sempat menjalani perawatan di RSUD Kota Malang sehari setelah tragedi Kanjuruhan berlangsung. Dari hasil diagnosa dokter, ia mengalami trauma stroke yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan tak bisa digerakkan. Ada pula luka memar di sekujur tubuhnya dan pembengkakan di bagian mata sebelah kanan. Terus punggung, leher juga nggak bisa. Terus besoknya itu saya merasa leher sama punggung saya kayak patah tulang lah, nggak bisa gerak, kayak sakit banget. Terus pusing, terus mata kalau dibuka dibuat melek itu kayak pusing banget ini gitu. Sempat nggak bisa melihat? Bisa melihat, cuman kabur. Saya nggak kabur, biasa, cuma pusing banget kalau dibuat buka mata. Itu selama berapa hari pasca kejadian, Mbak? Itu selama sekitar 3 harian. Harian ya. Kalau sekarang sudah mulai bagaimana?
Alhamdulillah sekarang sudah membaik, normal, dan mulai memudar. Tapi sekarang masih kerasa bengkak gitu nggak, Pak? Ini Kayak di mata. bengkaknya di bagian sini. Ini kayak lihat ke atas kayak Sulit ya? ada ganjelan gitu. Sampai sekarang. Iya. Terus untuk mengobati itu bagaimana? Aku diberi obat tetes mata sama obat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara mengungkap kesaksian yang berbeda. Tim kuasa hukum keluarga Verdi Sambo, Febri Diansyah membeberkan perintah Verdi Sambo pada tersangka Barada Richard Eliezer. Sebelum mengeksekusi Brigadir Yosua, Febri mengatakan saat di tempat kejadian perkara, yakni di Duren 3, Verdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer untuk menghajar Brigadir J. Namun yang terjadi saat itu justru Barada Eliezer menembak Brigadir J hingga tewas. Akibatnya Verdi Sambo kemudian panik hingga akhirnya membuat skenario atas tewasnya Brigadir J. Febri Diansyah mengatakan setelah Brigadir J terkapar, FS langsung memanggil ajudan dan juga memanggil ambulans. Ia pun menjemput sang istri yang berada di kamar sambil mendekap wajahnya agar tak melihat kondisi Brigadir J yang sudah tak bernyawa. Verdi Sambo memerintahkan ajudannya yakni Ricky Rizal untuk mengantar Putri Chandrawati ke rumahnya di Saguling. Ia menuturkan bahwa seluruh kesaksian lengkap dari Verdi Sambo dalam perkara Brigadir J akan disampaikan lebih lengkap nantinya di persidangan. Perintah untuk menghajar dan menembak ini sebelumnya juga telah dibantah pihak Barada Eliezer. Melalui kuasa hukumnya, Barada Eliezer mengaku memang diperintahkan menembak Brigadir J, bukan sekedar untuk menghajar, apalagi saat itu Verdi Sambo menunjukkan pistol untuk menembak Brigadir J. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chan. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk melakukan memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Dalam surat dakwaan Putri Chandrawati terungkap Brigadir J sempat dipanggil untuk menemui Putri Chandrawati selama kurang lebih 15 menit. Saat itu Putri yang duduk di kasur memanggil Yosua dan keduanya selama 15 menit berada di dalam kamar. Momen tersebut terjadi setelah Brigadir J dan Kuat Ma'ruf bertengkar. Putri Chandrawati menelepon Bribka Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer Padulang Lumiu alias Barada E yang sedang berada di alun-alun Kota Magelang untuk segera kembali ke rumah. Putri kala itu memerintahkan ajudan Ricky Rizal untuk memanggilkan Brigadir J. Bribka Ricky pun tak langsung memanggil Brigadir J, namun terlebih dahulu mengambil senjata HS milik Brigadir J. Ia juga mengambil laras panjang yang ada di kamar Brigadir J. Kedua senjata api itu disimpan di kamar anak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang berada di lantai 2 rumahnya. Seusai mengobrol selama 15 menit, tersangka Kuat Ma'ruf yang kemudian memaksa Putri Chandrawati segera melaporkan dugaan pelecehan yang dialaminya pada Verdi Sambo. Setelah itu Putri Chandrawati melaporkan insiden dengan Brigadir J ke suaminya, Verdi Sambo, saat berada di rumah Magelang, Jawa Tengah. Awalnya Putri menelepon Verdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada dini hari sambil menangis. Putri melapor ke Verdi Sambo jika Brigadir J yang saat itu ditugaskan untuk mengurus segala keperluannya telah memasuki kamar pribadinya. Di sana Brigadir J disebut Putri telah melakukan perbuatan kurang ajar yang diduga menjadi penyebab pembunuhan. Putri yang ketakutan lantas mengaku meminta Sambo tak menghubungi Brigadir J dan menunggu setibanya di Jakarta. Verdi Sambo menyetujui permintaan Putri, kemudian menunggu mereka pulang ke Jakarta untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. 3 lokasi. 1 lokasi di rumah Magelang, peristiwa pada tanggal 4 dan 7 Juli. Jadi ada tanggal 4 dan 7 Juli. Ada rangkaian peristiwa lain yang bisa dijelaskan secara detail, tapi nanti akan kami sampaikan dalam proses persidangan. Yang kedua, Ibu Putri ditemukan oleh saksi S
dalam keadaan tidak berdaya dan setengah pingsan atau nyaris pingsan di depan kamar mandi lantai 2. Jadi di kamar Bu Putri di depannya ada kamar mandi dan kemudian ada tumpukan kain kotor di dekat kamar mandi tersebut. Nanti video akan kami tayangkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Dan kemudian yang ketiga, saksi KM mendapati tindak tanduk C yang mencurigakan. Nanti di video bisa kita lihat. Pengacara keluarga Ekskadif Propam Polri Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengklaim bahwa rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J merupakan upaya klien mereka melindungi Barada Eliezer. Dalam jumpa pers pada Rabu 12 Oktober, tim kuasa hukum Sambo mengklaim Sambo tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Kompleks Duren 3 Jakarta. Febri mengatakan saat itu kliennya hanya memerintahkan Barada E untuk menghajar Brigadir J setelah melakukan klarifikasi soal peristiwa di Magelang, Jawa Tengah yang melibatkan istri Sambo, Putri Chandrawati, yakni dugaan tindak pelecehan. Menurut Febri, Sambo lalu mengambil senjata Brigadir J dan menembakkannya ke arah dinding untuk mendukung narasi tembak-menembak. Sambo juga disebut meminta istri serta para ajudan agar mengaku bahwa seluruh peristiwa terjadi di Duren 3, tak mengungkit soal Magelang serta merusak CCTV untuk tujuan yang sama. Febri Diansyah mengaku skenario tembak-menembak dilakukan untuk menyelamatkan Barada Eliezer yang juga melakukan penembakan sebelumnya. Nantinya pengakuan berbeda-beda kasus Brigadir J akan terungkap dalam persidangan. Sidang perkara kasus dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo ini akan dilaksanakan di ruang utama Umar Suno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terbuka untuk umum. Pada fase ketiga, hal tersebut dikoreksi oleh FS dan bahkan menyampaikan informasi yang sebenarnya. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan RE, dan FS meminta saksi. Jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini, FS sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ia mulai membuka diri menyampaikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik, dan kemudian tidak cukup hanya itu, juga meminta pada saksi-saksi yang lain untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ini adalah bentuk komitmen untuk bisa menjalankan proses hukum secara kooperatif, namun tentu kita betul-betul harus memisahkan fase kedua tadi dengan fase ketiga upaya penegakan hukum. Beredar kabar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron yang menyita kartu tanda anggota atau KTA anggota Pas Pampres beredar di media sosial. Insiden tersebut terjadi saat Irjen Fadil dan rombongan hendak melintas di gerbang tol MT Haryono, Jakarta pada Senin 10 Oktober. Kronologi kejadiannya pun kemudian diungkap oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau dan Pas Pampres Marsikal Muda Wahyu Hidayat. Wahyu menyebut Irjen Fadil menyita KTA anggota Pas Pampres karena dinilai menghambat laju kendaraannya yang sedang bertugas. Kala itu, bus Pas Pampres kembali dari markas Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat berada di Tol Cawang, bus terjebak macet sehingga sopir bus yang dikendarai Serka Nasihin mengalihkan kendaraannya ke bahu jalan paling kiri. Ketika sampai di pintu masuk Tol MT Haryono, Serka Nasihin mengarahkan kendaraannya ke kanan karena ada mobil dinas Polri. Namun kemudian ada motor mantan Kapolda Metro Jaya menghentikan bus AJP Denlat Pas Pampres nomor 10 tersebut. Kapolda berdiri di depan bus AJB dan mengatakan bus tersebut telah menghambat kegiatannya. Kala itu anggota Pas Pampres telah meminta maaf pada Fadil Imron. Akan tetapi Fadil tetap menanyakan KTA anggota Pas Pampres itu lalu mengambilnya. Kapolda kemudian meminta Serka Nasihin mengambil KTA tersebut ke Danpas Pampres. Setelah kejadian itu, Wahyu mengaku dirinya telah bertemu langsung dengan Irjen Fadil Imron. Keduanya lantas membicarakan permasalahan yang terjadi. Dijelaskan oleh Wahyu bahwa saat ini permasalahan tersebut telah diselesaikan. KTA Serka Nasihin yang juga disita Kapolda bahkan telah dikembalikan.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan bahwa ada 3 anggotanya yang diperiksa sebagai saksi atas kasus pembunuhan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo. Andika mengaku telah mendapatkan informasi dari Polda Jawa Tengah 2 hari setelah ditemukannya jasad Iwan Budi. Saat ini pihaknya sedang melakukan proses hukum. Pemeriksaan terhadap 3 anggota TNI itu, menurut Andika Perkasa juga masih terus berjalan. Andika mengatakan dirinya terus mengontrol perkembangan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi sebelumnya mengatakan, dari hasil identifikasi pihak kepolisian, pelaku pembunuhan ASN Pemkot Semarang, yakni Iwan Budi, mempunyai skill profesional. Terkait perkembangan penyidikan, Polrestabes Semarang bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik juga telah melakukan tes mendeteksi kebohongan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini. Diketahui bahwa oknum atau terduga pelaku yang melakukan tindak pembunuhan ini mengetahui blank spot di lokasi kejadian, bahkan sudah tahu persis bagaimana menghilangkan barang bukti. Iwan Budi dilaporkan menghilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah terkait dugaan korupsi sertifikasi aset. Jasadnya kemudian ditemukan terbakar bersama sebuah sepeda motor di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang, Jawa Tengah. 8 September silam, polisi telah memastikan jasad yang terbakar tersebut adalah Iwan Budi Paulus berdasarkan hasil tes DNA. Nasib pilu dialami oleh Aremania di Tribun 13 Stadion Kanjuruhan yang membagikan ceritanya akhirnya bisa lolos dari tragedi maut yang menewaskan 132 orang tersebut. Kevia Naswa Aino Rohma menuturkan ia mendengar banyak suara teriakan dari Aremania saat berdesak-desakan untuk keluar di Tribun 14 Stadion Kanjuruhan. Kala itu Kevia mengaku terjatuh dari anak tangga. Ia pun hanya bisa pasrah kala tubuhnya terinjak-injak supporter lain yang juga sama-sama panik dengan tembakan gas air mata yang dilesatkan aparat kepolisian. Sembari menahan perih, kaki Kevia sempat terjepit di antara pagar anak tangga. Beruntung, ia akhirnya selamat dari jepitan itu. Seusai dibantu oleh Aremania yang lainnya, sebelum terpeleset dan terjepit di anak tangga, Kevia berusaha menyelamatkan diri dari kepungan gas air mata di Tribun 13. Ia melihat ada 4 gas air mata yang ditembakkan oleh aparat ke Tribun 13 Stadion Kanjuruhan. Tembakan gas air mata itu membuat para supporter berlarian untuk menyelamatkan diri dan berusaha keluar dari stadion. Kepanikan inilah yang membuat masing-masing pintu Stadion Kanjuruhan dipenuhi Aremania yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Kevia mengatakan efek gas air mata yang ditembakkan oleh aparat membuat matanya perih, dadanya terasa sesak, dan nyeri di tenggorokan. Kevia pun sempat menjalani perawatan di RSUD Kota Malang sehari setelah tragedi Kanjuruhan berlangsung. Dari hasil diagnosa dokter, ia mengalami trauma stroke yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan tak bisa digerakkan. Ada pula luka memar di sekujur tubuhnya dan pembengkakan di bagian mata sebelah kanan. Terus punggung, leher juga nggak bisa. Terus besoknya itu saya merasa leher sama punggung saya kayak patah tulang lah, nggak bisa gerak, kayak sakit banget, terus pusing, terus mata kalau dibuka dibuat melek itu kayak pusing banget gitu. Sempat nggak bisa melihat? Bisa melihat, cuman Kabur. saya nggak kabur, biasa, cuma pusing banget kalau dibuat buka mata. Itu selama berapa hari pasca kejadian, Mbak? Itu selama sekitar 3 harian. Kejadiannya. Kalau sekarang sudah mulai bagaimana?
Alhamdulillah sekarang sudah membaik, normal, dan mulai memudar. Tapi sekarang masih kerasa bengkak gitu nggak, Pak? Ini Kayak di mata. bengkaknya di bagian sini. Ini kayak lihat ke atas kayak Sulit ya? ada ganjelan gitu. Sampai sekarang. Iya. Terus untuk mengobati itu bagaimana? Aku diberi obat tetes mata sama obat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara mengungkap kesaksian yang berbeda. Tim kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo, Febri Diansyah membeberkan perintah Ferdi Sambo pada tersangka Barada Richard Eliezer. Sebelum mengeksekusi Brigadir Yosua, Febri mengatakan saat di tempat kejadian perkara, yakni di Duren 3, Ferdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer untuk menghajar Brigadir J. Namun yang terjadi saat itu justru Barada Eliezer menembak Brigadir J hingga tewas. Akibatnya Ferdi Sambo kemudian panik hingga akhirnya membuat skenario atas tewasnya Brigadir J. Febri Diansyah mengatakan setelah Brigadir J terkapar, FS langsung memanggil ajudan dan juga memanggil ambulans. Ia pun menjemput sang istri yang berada di kamar sambil mendekap wajahnya agar tak melihat kondisi Brigadir J yang sudah tak bernyawa. Ferdi Sambo memerintahkan ajudannya yakni Ricky Rizal untuk mengantar Putri Chandrawati ke rumahnya di Saguling. Ia menuturkan bahwa seluruh kesaksian lengkap dari Ferdi Sambo dalam perkara Brigadir J akan disampaikan lebih lengkap nantinya di persidangan. Perintah untuk menghajar dan menembak ini sebelumnya juga telah dibantah pihak Barada Eliezer. Melalui kuasa hukumnya, Barada Eliezer mengaku memang diperintahkan menembak Brigadir J, bukan sekedar untuk menghajar, apalagi saat itu Ferdi Sambo menunjukkan pistol untuk menembak Brigadir J. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Dalam surat dakwaan Putri Chandrawati terungkap Brigadir J sempat dipanggil untuk menemui Putri Chandrawati selama kurang lebih 15 menit. Saat itu Putri yang duduk di kasur memanggil Yosua dan keduanya selama 15 menit berada di dalam kamar. Momen tersebut terjadi setelah Brigadir J dan Kuat Ma'ruf bertengkar. Putri Chandrawati menelepon Bribka Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer Padulang Lumiu alias Barada E yang sedang berada di alun-alun Kota Magelang untuk segera kembali ke rumah. Putri kala itu memerintahkan ajudan Ricky Rizal untuk memanggilkan Brigadir J. Bribka Ricky pun tak langsung memanggil Brigadir J, namun terlebih dahulu mengambil senjata HS milik Brigadir J. Ia juga mengambil laras panjang yang ada di kamar Brigadir J. Kedua senjata api itu disimpan di kamar anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang berada di lantai 2 rumahnya. Seusai mengobrol selama 15 menit, tersangka Kuat Ma'ruf yang kemudian memaksa Putri Chandrawati segera melaporkan dugaan pelecehan yang dialaminya pada Ferdi Sambo. Setelah itu Putri Chandrawati melaporkan insiden dengan Brigadir J ke suaminya, Ferdi Sambo, saat berada di rumah Magelang, Jawa Tengah. Awalnya Putri menelepon Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada dini hari sambil menangis. Putri melapor ke Ferdi Sambo jika Brigadir J yang saat itu ditugaskan untuk mengurus segala keperluannya telah memasuki kamar pribadinya. Di sana Brigadir J disebut Putri telah melakukan perbuatan kurang ajar yang diduga menjadi penyebab pembunuhan. Putri yang ketakutan lantas mengaku meminta Sambo tak menghubungi Brigadir J dan menunggu setibanya di Jakarta. Ferdi Sambo menyetujui permintaan Putri, kemudian menunggu mereka pulang ke Jakarta untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. 3 lokasi. 1 lokasi di rumah Magelang, peristiwa pada tanggal 4 dan 7 Juli. Jadi ada tanggal 4 dan 7 Juli. Ada rangkaian peristiwa lain yang bisa dijelaskan secara detail, tapi nanti akan kami sampaikan dalam proses persidangan. Yang kedua, Ibu Putri ditemukan oleh saksi S
dalam keadaan tidak berdaya dan setengah pingsan atau nyaris pingsan di depan kamar mandi lantai 2. Jadi di kamar Bu Putri di depannya ada kamar mandi dan kemudian ada tumpukan kain kotor di dekat kamar mandi tersebut. Nanti video akan kami tayangkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Dan kemudian yang ketiga, saksi KM mendapati tindak tanduk J yang mencurigakan. Nanti di video bisa kita lihat. Pengacara keluarga Ekskadif Propam Polri Verdi Sambo, Febri Diansyah, mengklaim bahwa rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J merupakan upaya klien mereka melindungi Barada Eliezer. Dalam jumpa pers pada Rabu 12 Oktober, tim kuasa hukum Sambo mengklaim Sambo tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Kompleks Duren 3 Jakarta. Febri mengatakan saat itu kliennya hanya memerintahkan Barada E untuk menghajar Brigadir J setelah melakukan klarifikasi soal peristiwa di Magelang, Jawa Tengah yang melibatkan istri Sambo, Putri Chandrawati, yakni dugaan tindak pelecehan. Menurut Febri, Sambo lalu mengambil senjata Brigadir J dan menembakkannya ke arah dinding untuk mendukung narasi tembak-menembak. Sambo juga disebut meminta istri serta para ajudan agar mengaku bahwa seluruh peristiwa terjadi di Duren 3, tak mengungkit soal Magelang serta merusak CCTV untuk tujuan yang sama. Febri Diansyah mengaku skenario tembak-menembak dilakukan untuk menyelamatkan Barada Eliezer yang juga melakukan penembakan sebelumnya. Nantinya pengakuan berbeda-beda kasus Brigadir J akan terungkap dalam persidangan. Sidang perkara kasus dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo ini akan dilaksanakan di ruang utama Umar Suno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terbuka untuk umum. Pada fase ketiga, hal tersebut dikoreksi oleh FS dan bahkan menyampaikan informasi yang sebenarnya. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan RE, dan FS meminta saksi. Jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini, FS sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ia mulai membuka diri menyampaikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik, dan kemudian tidak cukup hanya itu, juga meminta pada saksi-saksi yang lain untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ini adalah bentuk komitmen untuk bisa menjalankan proses hukum secara kooperatif, namun tentu kita betul-betul harus memisahkan fase kedua tadi dengan fase ketiga upaya penegakan hukum. Beredar kabar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron yang menyita kartu tanda anggota atau KTA anggota Pas Pampres beredar di media sosial. Insiden tersebut terjadi saat Irjen Fadil dan rombongan hendak melintas di gerbang tol MT Haryono, Jakarta pada Senin 10 Oktober. Kronologi kejadiannya pun kemudian diungkap oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau dan Pas Pampres Marsikal Muda Wahyu Hidayat. Wahyu menyebut Irjen Fadil menyita KTA anggota Pas Pampres karena dinilai menghambat laju kendaraannya yang sedang bertugas. Kala itu, bus Pas Pampres kembali dari markas Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat berada di Tol Cawang, bus terjebak macet sehingga sopir bus yang dikendarai Serka Nasihin mengalihkan kendaraannya ke bahu jalan paling kiri. Ketika sampai di pintu masuk Tol MT Haryono, Serka Nasihin mengarahkan kendaraannya ke kanan karena ada mobil dinas Polri. Namun kemudian ada motor mantan Kapolda Metro Jaya menghentikan bus AJP Denlat Pas Pampres nomor 10 tersebut. Kapolda berdiri di depan bus AJB dan mengatakan bus tersebut telah menghambat kegiatannya. Kala itu anggota Pas Pampres telah meminta maaf pada Fadil Imron. Akan tetapi Fadil tetap menanyakan KTA anggota Pas Pampres itu lalu mengambilnya. Kapolda kemudian meminta Serka Nasihin mengambil KTA tersebut ke Danpas Pampres. Setelah kejadian itu, Wahyu mengaku dirinya telah bertemu langsung dengan Irjen Fadil Imron. Keduanya lantas membicarakan permasalahan yang terjadi. Dijelaskan oleh Wahyu bahwa saat ini permasalahan tersebut telah diselesaikan. KTA Serka Nasihin yang juga disita Kapolda bahkan telah dikembalikan.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan bahwa ada 3 anggotanya yang diperiksa sebagai saksi atas kasus pembunuhan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo. Andika mengaku telah mendapatkan informasi dari Polda Jawa Tengah 2 hari setelah ditemukannya jasad Iwan Budi. Saat ini pihaknya sedang melakukan proses hukum. Pemeriksaan terhadap 3 anggota TNI itu, menurut Andika Perkasa juga masih terus berjalan. Andika mengatakan dirinya terus mengontrol perkembangan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi sebelumnya mengatakan dari hasil identifikasi pihak kepolisian, pelaku pembunuhan ASN Pemkot Semarang yakni Iwan Budi mempunyai skill profesional. Terkait perkembangan penyidikan, Polrestabes Semarang bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik juga telah melakukan tes mendeteksi kebohongan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini. Diketahui bahwa oknum atau terduga pelaku yang melakukan tindak pembunuhan ini mengetahui blank spot di lokasi kejadian, bahkan sudah tahu persis bagaimana menghilangkan barang bukti. Iwan Budi dilaporkan menghilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah terkait dugaan korupsi sertifikasi aset. Jasadnya kemudian ditemukan terbakar bersama sebuah sepeda motor di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang, Jawa Tengah. 8 September silam, polisi telah memastikan jasad yang terbakar tersebut adalah Iwan Budi Paulus berdasarkan hasil tes DNA. Nasib pilu dialami oleh Aremania di Tribun 13 Stadion Kanjuruhan yang membagikan ceritanya akhirnya bisa lolos dari tragedi maut yang menewaskan 132 orang tersebut. Kevia Naswa Aino Rohma menuturkan ia mendengar banyak suara teriakan dari Aremania saat berdesak-desakan untuk keluar di Tribun 14 Stadion Kanjuruhan. Kala itu Kevia mengaku terjatuh dari anak tangga. Ia pun hanya bisa pasrah kala tubuhnya terinjak-injak supporter lain yang juga sama-sama panik dengan tembakan gas air mata yang dilesatkan aparat kepolisian. Sembari menahan perih, kaki Kevia sempat terjepit di antara pagar anak tangga. Beruntung, ia akhirnya selamat dari jepitan itu. Seusai dibantu oleh Aremania yang lainnya, sebelum terpeleset dan terjepit di anak tangga, Kevia berusaha menyelamatkan diri dari kepungan gas air mata di Tribun 13. Ia melihat ada 4 gas air mata yang ditembakkan oleh aparat ke Tribun 13 Stadion Kanjuruhan. Tembakan gas air mata itu membuat para supporter berlarian untuk menyelamatkan diri dan berusaha keluar dari stadion. Kepanikan inilah yang membuat masing-masing pintu Stadion Kanjuruhan dipenuhi Aremania yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Kevia mengatakan efek gas air mata yang ditembakkan oleh aparat membuat matanya perih, dadanya terasa sesak, dan nyeri di tenggorokan. Kevia pun sempat menjalani perawatan di RSUD Kota Malang sehari setelah tragedi Kanjuruhan berlangsung. Dari hasil diagnosa dokter, ia mengalami trauma stroke yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan tak bisa digerakkan. Ada pula luka memar di sekujur tubuhnya dan pembengkakan di bagian mata sebelah kanan. Terus punggung, leher juga nggak bisa. Terus besoknya itu saya merasa leher sama punggung saya kayak patah tulang lah, nggak bisa gerak, kayak sakit banget. Terus pusing, terus mata kalau dibuka dibuat melek itu kayak pusing banget gitu. Sempat nggak bisa melihat? Bisa melihat, cuman Kabur. saya nggak kabur, biasa, cuma pusing banget kalau dibuat buka mata. Itu selama berapa hari pasca kejadian, Mbak? Itu selama sekitar 3 harian. Kejadiannya. Kalau sekarang sudah mulai bagaimana?
Alhamdulillah sekarang sudah membaik, normal, dan mulai memudar. Tapi sekarang masih kerasa bengkak gitu nggak, Pak? Ini Kayak di mata. bengkaknya di bagian sini. Ini kayak lihat ke atas kayak Sulit ya? ada ganjelan gitu. Sampai sekarang. Iya. Terus untuk mengobati itu bagaimana? Aku diberi obat tetes mata sama obat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara mengungkap kesaksian yang berbeda. Tim kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo, Febri Diansyah membeberkan perintah Ferdi Sambo pada tersangka Barada Richard Eliezer. Sebelum mengeksekusi Brigadir Yosua, Febri mengatakan saat di tempat kejadian perkara, yakni di Duren 3, Ferdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer untuk menghajar Brigadir J. Namun yang terjadi saat itu justru Barada Eliezer menembak Brigadir J hingga tewas. Akibatnya Ferdi Sambo kemudian panik hingga akhirnya membuat skenario atas tewasnya Brigadir J. Febri Diansyah mengatakan setelah Brigadir J terkapar, FS langsung memanggil ajudan dan juga memanggil ambulans. Ia pun menjemput sang istri yang berada di kamar sambil mendekap wajahnya agar tak melihat kondisi Brigadir J yang sudah tak bernyawa. Ferdi Sambo memerintahkan ajudannya yakni Ricky Rizal untuk mengantar Putri Chandrawati ke rumahnya di Saguling. Ia menuturkan bahwa seluruh kesaksian lengkap dari Ferdi Sambo dalam perkara Brigadir J akan disampaikan lebih lengkap nantinya di persidangan. Perintah untuk menghajar dan menembak ini sebelumnya juga telah dibantah pihak Barada Eliezer. Melalui kuasa hukumnya, Barada Eliezer mengaku memang diperintahkan menembak Brigadir J, bukan sekedar untuk menghajar, apalagi saat itu Ferdi Sambo menunjukkan pistol untuk menembak Brigadir J. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Ibu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Dalam surat dakwaan Putri Chandrawati terungkap Brigadir J sempat dipanggil untuk menemui Putri Chandrawati selama kurang lebih 15 menit. Saat itu Putri yang duduk di kasur memanggil Yosua dan keduanya selama 15 menit berada di dalam kamar. Momen tersebut terjadi setelah Brigadir J dan Kuat Ma'ruf bertengkar. Putri Chandrawati menelepon Bribka Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer Padulang Lumiu alias Barada E yang sedang berada di alun-alun Kota Magelang untuk segera kembali ke rumah. Putri kala itu memerintahkan ajudan Ricky Rizal untuk memanggilkan Brigadir J. Bribka Ricky pun tak langsung memanggil Brigadir J, namun terlebih dahulu mengambil senjata HS milik Brigadir J. Ia juga mengambil laras panjang yang ada di kamar Brigadir J. Kedua senjata api itu disimpan di kamar anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang berada di lantai 2 rumahnya. Seusai mengobrol selama 15 menit, tersangka Kuat Ma'ruf yang kemudian memaksa Putri Chandrawati segera melaporkan dugaan pelecehan yang dialaminya pada Ferdi Sambo. Setelah itu Putri Chandrawati melaporkan insiden dengan Brigadir J ke suaminya, Ferdi Sambo, saat berada di rumah Magelang, Jawa Tengah. Awalnya Putri menelepon Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada dini hari sambil menangis. Putri melapor ke Ferdi Sambo jika Brigadir J yang saat itu ditugaskan untuk mengurus segala keperluannya telah memasuki kamar pribadinya. Di sana Brigadir J disebut Putri telah melakukan perbuatan kurang ajar yang diduga menjadi penyebab pembunuhan. Putri yang ketakutan lantas mengaku meminta Sambo tak menghubungi Brigadir J dan menunggu setibanya di Jakarta. Ferdi Sambo menyetujui permintaan Putri, kemudian menunggu mereka pulang ke Jakarta untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. 3 lokasi. 1 lokasi di rumah Magelang, peristiwa pada tanggal 4 dan 7 Juli. Jadi ada tanggal 4 dan 7 Juli. Ada rangkaian peristiwa lain yang bisa dijelaskan secara detail, tapi nanti akan kami sampaikan dalam proses persidangan. Yang kedua, Ibu Putri ditemukan oleh saksi S
dalam keadaan tidak berdaya dan setengah pingsan atau nyaris pingsan di depan kamar mandi lantai 2. Jadi di kamar Bu Putri di depannya ada kamar mandi dan kemudian ada tumpukan kain kotor di dekat kamar mandi tersebut. Nanti video akan kami tayangkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Dan kemudian yang ketiga, saksi KM mendapati tindak tanduk C yang mencurigakan. Nanti di video bisa kita lihat. Pengacara keluarga ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengklaim bahwa rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J merupakan upaya klien mereka melindungi Barada Eliezer. Dalam jumpa pers pada Rabu 12 Oktober, tim kuasa hukum Sambo mengklaim Sambo tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Kompleks Duren 3 Jakarta. Febri mengatakan saat itu kliennya hanya memerintahkan Barada E untuk menghajar Brigadir J setelah melakukan klarifikasi soal peristiwa di Magelang, Jawa Tengah yang melibatkan istri Sambo, Putri Chandrawati, yakni dugaan tindak pelecehan. Menurut Febri, Sambo lalu mengambil senjata Brigadir J dan menembakkannya ke arah dinding untuk mendukung narasi tembak-menembak. Sambo juga disebut meminta istri serta para ajudan agar mengaku bahwa seluruh peristiwa terjadi di Duren 3, tak mengungkit soal Magelang serta merusak CCTV untuk tujuan yang sama. Febri Diansyah mengaku skenario tembak-menembak dilakukan untuk menyelamatkan Barada Eliezer yang juga melakukan penembakan sebelumnya. Nantinya pengakuan berbeda-beda kasus Brigadir J akan terungkap dalam persidangan. Sidang perkara kasus dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo ini akan dilaksanakan di ruang utama Umar Suno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terbuka untuk umum. Pada fase ketiga, hal tersebut dikoreksi oleh FS dan bahkan menyampaikan informasi yang sebenarnya. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan RE, dan FS meminta saksi. Jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini, FS sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ia mulai membuka diri menyampaikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik, dan kemudian tidak cukup hanya itu, juga meminta pada saksi-saksi yang lain untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ini adalah bentuk komitmen untuk bisa menjalankan proses hukum secara kooperatif, namun tentu kita betul-betul harus memisahkan fase kedua tadi dengan fase ketiga upaya penegakan hukum. Beredar kabar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron yang menyita kartu tanda anggota atau KTA anggota Pas Pampres beredar di media sosial. Insiden tersebut terjadi saat Irjen Fadil dan rombongan hendak melintas di gerbang tol MT Haryono, Jakarta pada Senin 10 Oktober. Kronologi kejadiannya pun kemudian diungkap oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau dan Pas Pampres Marsikal Muda Wahyu Hidayat. Wahyu menyebut Irjen Fadil menyita KTA anggota Pas Pampres karena dinilai menghambat laju kendaraannya yang sedang bertugas. Kala itu, bus Pas Pampres kembali dari markas Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat berada di Tol Cawang, bus terjebak macet sehingga sopir bus yang dikendarai Serka Nasihin mengalihkan kendaraannya ke bahu jalan paling kiri. Ketika sampai di pintu masuk Tol MT Haryono, Serka Nasihin mengarahkan kendaraannya ke kanan karena ada mobil dinas Polri. Namun kemudian ada motor mantan Kapolda Metro Jaya menghentikan bus AJP dan Latpas Pampres nomor 10 tersebut. Kapolda berdiri di depan bus AJP dan mengatakan bus tersebut telah menghambat kegiatannya. Kala itu anggota Pas Pampres telah meminta maaf pada Fadil Imron. Akan tetapi Fadil tetap menanyakan KTA anggota Pas Pampres itu lalu mengambilnya. Kapolda kemudian meminta Serka Nasihin mengambil KTA tersebut ke Danpas Pampres. Setelah kejadian itu, Wahyu mengaku dirinya telah bertemu langsung dengan Irjen Fadil Imron. Keduanya lantas membicarakan permasalahan yang terjadi. Dijelaskan oleh Wahyu bahwa saat ini permasalahan tersebut telah diselesaikan. KTA Serka Nasihin yang juga disita Kapolda bahkan telah dikembalikan.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan bahwa ada 3 anggotanya yang diperiksa sebagai saksi atas kasus pembunuhan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo. Andika mengaku telah mendapatkan informasi dari Polda Jawa Tengah 2 hari setelah ditemukannya jasad Iwan Budi. Saat ini pihaknya sedang melakukan proses hukum. Pemeriksaan terhadap 3 anggota TNI itu, menurut Andika Perkasa juga masih terus berjalan. Andika mengatakan dirinya terus mengontrol perkembangan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi sebelumnya mengatakan, dari hasil identifikasi pihak kepolisian, pelaku pembunuhan ASN Pemkot Semarang, yakni Iwan Budi, mempunyai skill profesional. Terkait perkembangan penyidikan, Polrestabes Semarang bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik juga telah melakukan tes mendeteksi kebohongan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini. Diketahui bahwa oknum atau terduga pelaku yang melakukan tindak pembunuhan ini mengetahui blank spot di lokasi kejadian, bahkan sudah tahu persis bagaimana menghilangkan barang bukti. Iwan Budi dilaporkan menghilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah terkait dugaan korupsi sertifikasi aset. Jasadnya kemudian ditemukan terbakar bersama sebuah sepeda motor di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang, Jawa Tengah. 8 September silam, polisi telah memastikan jasad yang terbakar tersebut adalah Iwan Budi Paulus berdasarkan hasil tes DNA. Nasib pilu dialami oleh Aremania di Tribun 13 Stadion Kanjuruhan yang membagikan ceritanya akhirnya bisa lolos dari tragedi maut yang menewaskan 132 orang tersebut. Kevia Naswa Ainur Rohma menuturkan ia mendengar banyak suara teriakan dari Aremania saat berdesak-desakan untuk keluar di Tribun 14 Stadion Kanjuruhan. Kala itu Kevia mengaku terjatuh dari anak tangga. Ia pun hanya bisa pasrah kala tubuhnya terinjak-injak supporter lain yang juga sama-sama panik dengan tembakan gas air mata yang dilesatkan aparat kepolisian. Sembari menahan perih, kaki Kevia sempat terjepit di antara pagar anak tangga. Beruntung, ia akhirnya selamat dari jepitan itu. Seusai dibantu oleh Aremania yang lainnya, sebelum terpeleset dan terjepit di anak tangga, Kevia berusaha menyelamatkan diri dari kepungan gas air mata di Tribun 13. Ia melihat ada 4 gas air mata yang ditembakkan oleh aparat ke Tribun 13 Stadion Kanjuruhan. Tembakan gas air mata itu membuat para supporter berlarian untuk menyelamatkan diri dan berusaha keluar dari stadion. Kepanikan inilah yang membuat masing-masing pintu Stadion Kanjuruhan dipenuhi Aremania yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Kevia mengatakan efek gas air mata yang ditembakkan oleh aparat membuat matanya perih, dadanya terasa sesak, dan nyeri di tenggorokan. Kevia pun sempat menjalani perawatan di RSUD Kota Malang sehari setelah tragedi Kanjuruhan berlangsung. Dari hasil diagnosa dokter, ia mengalami trauma stroke yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan tak bisa digerakkan. Ada pula luka memar di sekujur tubuhnya dan pembengkakan di bagian mata sebelah kanan. Terus punggung, leher juga nggak bisa. Terus besoknya itu saya merasa leher sama punggung saya kayak patah tulang lah, nggak bisa gerak, kayak sakit banget, terus pusing, terus mata kalau dibuka dibuat melek itu kayak pusing banget gitu. Sempat nggak bisa melihat? Bisa melihat, cuman Kabur. saya nggak kabur, biasa, cuma pusing banget kalau dibuat buka mata. Itu selama berapa hari pasca kejadian, Mbak? Itu selama sekitar 3 harian. Harian, ya. Kalau sekarang sudah mulai bagaimana?
Alhamdulillah sekarang sudah membaik, normal, dan mulai memudar. Tapi sekarang masih kerasa bengkak gitu nggak, Pak? Ini Kayak di mata. bengkaknya di bagian sini. Ini kayak lihat ke atas kayak Sulit ya? ada ganjelan gitu. Sampai sekarang. Iya. Terus untuk mengobati itu bagaimana? Aku diberi obat tetes mata sama obat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara mengungkap kesaksian yang berbeda. Tim kuasa hukum keluarga Verdi Sambo, Febri Diansyah membeberkan perintah Verdi Sambo pada tersangka Barada Richard Eliezer. Sebelum mengeksekusi Brigadir Yosua, Febri mengatakan saat di tempat kejadian perkara, yakni di Duren 3, Verdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer untuk menghajar Brigadir J. Namun yang terjadi saat itu justru Barada Eliezer menembak Brigadir J hingga tewas. Akibatnya Verdi Sambo kemudian panik hingga akhirnya membuat skenario atas tewasnya Brigadir J. Febri Diansyah mengatakan setelah Brigadir J terkapar, FS langsung memanggil ajudan dan juga memanggil ambulans. Ia pun menjemput sang istri yang berada di kamar sambil mendekap wajahnya agar tak melihat kondisi Brigadir J yang sudah tak bernyawa. Verdi Sambo memerintahkan ajudannya yakni Ricky Rizal untuk mengantar Putri Chandrawati ke rumahnya di Saguling. Ia menuturkan bahwa seluruh kesaksian lengkap dari Verdi Sambo dalam perkara Brigadir J akan disampaikan lebih lengkap nantinya di persidangan. Perintah untuk menghajar dan menembak ini sebelumnya juga telah dibantah pihak Barada Eliezer. Melalui kuasa hukumnya, Barada Eliezer mengaku memang diperintahkan menembak Brigadir J, bukan sekedar untuk menghajar, apalagi saat itu Verdi Sambo menunjukkan pistol untuk menembak Brigadir J. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Dalam surat dakwaan Putri Chandrawati terungkap Brigadir J sempat dipanggil untuk menemui Putri Chandrawati selama kurang lebih 15 menit. Saat itu Putri yang duduk di kasur memanggil Yosua dan keduanya selama 15 menit berada di dalam kamar. Momen tersebut terjadi setelah Brigadir J dan Kuat Ma'ruf bertengkar. Putri Chandrawati menelepon Bribka Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer Padulang Lumiu alias Barada E yang sedang berada di alun-alun Kota Magelang untuk segera kembali ke rumah. Putri kala itu memerintahkan ajudan Ricky Rizal untuk memanggilkan Brigadir J. Bribka Ricky pun tak langsung memanggil Brigadir J, namun terlebih dahulu mengambil senjata HS milik Brigadir J. Ia juga mengambil laras panjang yang ada di kamar Brigadir J. Kedua senjata api itu disimpan di kamar anak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang berada di lantai 2 rumahnya. Seusai mengobrol selama 15 menit, tersangka Kuat Ma'ruf yang kemudian memaksa Putri Chandrawati segera melaporkan dugaan pelecehan yang dialaminya pada Verdi Sambo. Setelah itu Putri Chandrawati melaporkan insiden dengan Brigadir J ke suaminya, Verdi Sambo saat berada di rumah Magelang, Jawa Tengah. Awalnya Putri menelepon Verdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada dini hari sambil menangis. Putri melapor ke Verdi Sambo jika Brigadir J yang saat itu ditugaskan untuk mengurus segala keperluannya telah memasuki kamar pribadinya. Di sana Brigadir J disebut Putri telah melakukan perbuatan kurang ajar yang diduga menjadi penyebab pembunuhan. Putri yang ketakutan lantas mengaku meminta Sambo tak menghubungi Brigadir J dan menunggu setibanya di Jakarta. Verdi Sambo menyetujui permintaan Putri, kemudian menunggu mereka pulang ke Jakarta untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. 3 lokasi. 1 lokasi di rumah Magelang, peristiwa pada tanggal 4 dan 7 Juli. Jadi ada tanggal 4 dan 7 Juli. Ada rangkaian peristiwa lain yang bisa dijelaskan secara detail, tapi nanti akan disampaikan dalam proses persidangan. Yang kedua, Ibu Putri ditemukan oleh saksi S
dalam keadaan tidak berdaya dan setengah pingsan atau nyaris pingsan di depan kamar mandi lantai 2. Jadi di kamar Bu Putri di depannya ada kamar mandi dan kemudian ada tumpukan kain kotor di dekat kamar mandi tersebut. Nanti video akan kami tayangkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Dan kemudian yang ketiga, saksi KM mendapati tindak tanduk C yang mencurigakan. Nanti di video bisa kita lihat. Pengacara keluarga ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengklaim bahwa rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J merupakan upaya klien mereka melindungi Barada Eliezer. Dalam jumpa pers pada Rabu 12 Oktober, tim kuasa hukum Sambo mengklaim Sambo tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Kompleks Duren 3 Jakarta. Febri mengatakan saat itu kliennya hanya memerintahkan Barada E untuk menghajar Brigadir J setelah melakukan klarifikasi soal peristiwa di Magelang, Jawa Tengah yang melibatkan istri Sambo, Putri Chandrawati, yakni dugaan tindak pelecehan. Menurut Febri, Sambo lalu mengambil senjata Brigadir J dan menembakkannya ke arah dinding untuk mendukung narasi tembak-menembak. Sambo juga disebut meminta istri serta para ajudan agar mengaku bahwa seluruh peristiwa terjadi di Duren 3, tak mengungkit soal Magelang serta merusak CCTV untuk tujuan yang sama. Febri Diansyah mengaku skenario tembak-menembak dilakukan untuk menyelamatkan Barada Eliezer yang juga melakukan penembakan sebelumnya. Nantinya pengakuan berbeda-beda kasus Brigadir J akan terungkap dalam persidangan. Sidang perkara dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo ini akan dilaksanakan di ruang utama Umar Suno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terbuka untuk umum. Pada fase ketiga, hal tersebut dikoreksi oleh FS dan bahkan menyampaikan informasi yang sebenarnya. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan RE, dan FS meminta saksi. Jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini, FS sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ia mulai membuka diri menyampaikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik, dan kemudian tidak cukup hanya itu, juga meminta pada saksi-saksi yang lain untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ini adalah bentuk komitmen untuk bisa menjalankan proses hukum secara kooperatif, namun tentu kita betul-betul harus memisahkan fase kedua tadi dengan fase ketiga upaya penegakan hukum. Beredar kabar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron yang menyita kartu tanda anggota atau KTA anggota Pas Pampres beredar di media sosial. Insiden tersebut terjadi saat Irjen Fadil dan rombongan hendak melintas di gerbang tol MT Haryono, Jakarta pada Senin 10 Oktober. Kronologi kejadiannya pun kemudian diungkap oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau dan Pas Pampres Marsikal Muda Wahyu Hidayat. Wahyu menyebut Irjen Fadil menyita KTA anggota Pas Pampres karena dinilai menghambat laju kendaraannya yang sedang bertugas. Kala itu, bus Pas Pampres kembali dari markas Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat berada di Tol Cawang, bus terjebak macet sehingga sopir bus yang dikendarai Serka Nasihin mengalihkan kendaraannya ke bahu jalan paling kiri. Ketika sampai di pintu masuk Tol MT Haryono, Serka Nasihin mengarahkan kendaraannya ke kanan karena ada mobil dinas Polri. Namun kemudian ada motor mantan Kapolda Metro Jaya menghentikan bus AJP dan Latpas Pampres nomor 10 tersebut. Kapolda berdiri di depan bus AJB dan mengatakan bus tersebut telah menghambat kegiatannya. Kala itu anggota Pas Pampres telah meminta maaf pada Fadil Imron. Akan tetapi Fadil tetap menanyakan KTA anggota Pas Pampres itu lalu mengambilnya. Kapolda kemudian meminta Serka Nasihin mengambil KTA tersebut ke Danpas Pampres. Setelah kejadian itu, Wahyu mengaku dirinya telah bertemu langsung dengan Irjen Fadil Imron. Keduanya lantas membicarakan permasalahan yang terjadi. Dijelaskan oleh Wahyu bahwa saat ini permasalahan tersebut telah diselesaikan. KTA Serka Nasihin yang juga disita Kapolda bahkan telah dikembalikan.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan bahwa ada 3 anggotanya yang diperiksa sebagai saksi atas kasus pembunuhan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo. Andika mengaku telah mendapatkan informasi dari Polda Jawa Tengah 2 hari setelah ditemukannya jasad Iwan Budi. Saat ini pihaknya sedang melakukan proses hukum. Pemeriksaan terhadap 3 anggota TNI itu, menurut Andika Perkasa juga masih terus berjalan. Andika mengatakan dirinya terus mengontrol perkembangan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi sebelumnya mengatakan, dari hasil identifikasi pihak kepolisian, pelaku pembunuhan ASN Pemkot Semarang, yakni Iwan Budi, mempunyai skill profesional. Terkait perkembangan penyidikan, Polrestabes Semarang bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik juga telah melakukan tes mendeteksi kebohongan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini. Diketahui bahwa oknum atau terduga pelaku yang melakukan tindak pembunuhan ini mengetahui blank spot di lokasi kejadian, bahkan sudah tahu persis bagaimana menghilangkan barang bukti. Iwan Budi dilaporkan menghilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah terkait dugaan korupsi sertifikasi aset. Jasadnya kemudian ditemukan terbakar bersama sebuah sepeda motor di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang, Jawa Tengah. 8 September silam, polisi telah memastikan jasad yang terbakar tersebut adalah Iwan Budi Paulus berdasarkan hasil tes DNA. Nasib pilu dialami oleh Aremania di Tribun 13 Stadion Kanjuruhan yang membagikan ceritanya akhirnya bisa lolos dari tragedi maut yang menewaskan 132 orang tersebut. Kevia Naswa Aino Rohma menuturkan ia mendengar banyak suara teriakan dari Aremania saat berdesak-desakan untuk keluar di Tribun 14 Stadion Kanjuruhan. Kala itu Kevia mengaku terjatuh dari anak tangga. Ia pun hanya bisa pasrah kala tubuhnya terinjak-injak supporter lain yang juga sama-sama panik dengan tembakan gas air mata yang dilesatkan aparat kepolisian. Sembari menahan perih, kaki Kevia sempat terjepit di antara pagar anak tangga. Beruntung, ia akhirnya selamat dari jepitan itu. Seusai dibantu oleh Aremania yang lainnya, sebelum terpeleset dan terjepit di anak tangga, Kevia berusaha menyelamatkan diri dari kepungan gas air mata di Tribun 13. Ia melihat ada 4 gas air mata yang ditembakkan oleh aparat ke Tribun 13 Stadion Kanjuruhan. Tembakan gas air mata itu membuat para supporter berlarian untuk menyelamatkan diri dan berusaha keluar dari stadion. Kepanikan inilah yang membuat masing-masing pintu Stadion Kanjuruhan dipenuhi Aremania yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Kevia mengatakan efek gas air mata yang ditembakkan oleh aparat membuat matanya perih, dadanya terasa sesak, dan nyeri di tenggorokan. Kevia pun sempat menjalani perawatan di RSUD Kota Malang sehari setelah tragedi Kanjuruhan berlangsung. Dari hasil diagnosa dokter, ia mengalami trauma stroke yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan tak bisa digerakkan. Ada pula luka memar di sekujur tubuhnya dan pembengkakan di bagian mata sebelah kanan. Terus punggung, leher juga nggak bisa. Terus besoknya itu saya merasa leher sama punggung saya kayak patah tulang lah, nggak bisa gerak, kayak sakit banget. Terus pusing, terus mata kalau dibuka dibuat melek itu kayak pusing banget gitu. Sempat nggak bisa melihat? Bisa melihat, cuman Kabur. saya enggak kabur, biasa, cuma pusing banget kalau dibuat buka mata. Itu selama berapa hari pasca kejadian, Mbak? Itu selama sekitar 3 harian. Harian, ya. Kalau sekarang sudah mulai bagaimana?
Alhamdulillah sekarang sudah membaik, normal, dan mulai memudar. Tapi sekarang masih kerasa bengkak gitu nggak, Pak? Ini Kayak di mata. bengkaknya di bagian sini. Ini kayak lihat ke atas kayak Sulit ya? ada ganjelan gitu. Sampai sekarang. Iya. Terus untuk mengobati itu bagaimana? Aku diberi obat tetes mata sama obat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara mengungkap kesaksian yang berbeda. Tim kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo, Febri Diansyah membeberkan perintah Ferdi Sambo pada tersangka Barada Richard Eliezer. Sebelum mengeksekusi Brigadir Yosua, Febri mengatakan saat di tempat kejadian perkara, yakni di Duren 3, Ferdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer untuk menghajar Brigadir J. Namun yang terjadi saat itu justru Barada Eliezer menembak Brigadir J hingga tewas. Akibatnya Ferdi Sambo kemudian panik hingga akhirnya membuat skenario atas tewasnya Brigadir J. Febri Diansyah mengatakan setelah Brigadir J terkapar, FS langsung memanggil ajudan dan juga memanggil ambulans. Ia pun menjemput sang istri yang berada di kamar sambil mendekap wajahnya agar tak melihat kondisi Brigadir J yang sudah tak bernyawa. Ferdi Sambo memerintahkan ajudannya yakni Ricky Rizal untuk mengantar Putri Chandrawati ke rumahnya di Saguling. Ia menuturkan bahwa seluruh kesaksian lengkap dari Ferdi Sambo dalam perkara Brigadir J akan disampaikan lebih lengkap nantinya di persidangan. Perintah untuk menghajar dan menembak ini sebelumnya juga telah dibantah pihak Barada Eliezer. Melalui kuasa hukumnya, Barada Eliezer mengaku memang diperintahkan menembak Brigadir J, bukan sekedar untuk menghajar, apalagi saat itu Ferdi Sambo menunjukkan pistol untuk menembak Brigadir J. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Dalam surat dakwaan Putri Chandrawati terungkap Brigadir J sempat dipanggil untuk menemui Putri Chandrawati selama kurang lebih 15 menit. Saat itu Putri yang duduk di kasur memanggil Yosua dan keduanya selama 15 menit berada di dalam kamar. Momen tersebut terjadi setelah Brigadir J dan Kuat Ma'ruf bertengkar. Putri Chandrawati menelepon Bribka Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer Padulang Lumiu alias Barada E yang sedang berada di alun-alun Kota Magelang untuk segera kembali ke rumah. Putri kala itu memerintahkan ajudan Ricky Rizal untuk memanggilkan Brigadir J. Bribka Ricky pun tak langsung memanggil Brigadir J, namun terlebih dahulu mengambil senjata HS milik Brigadir J. Ia juga mengambil laras panjang yang ada di kamar Brigadir J. Kedua senjata api itu disimpan di kamar anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang berada di lantai 2 rumahnya. Seusai mengobrol selama 15 menit, tersangka Kuat Ma'ruf yang kemudian memaksa Putri Chandrawati segera melaporkan dugaan pelecehan yang dialaminya pada Ferdi Sambo. Setelah itu Putri Chandrawati melaporkan insiden dengan Brigadir J ke suaminya, Ferdi Sambo, saat berada di rumah Magelang, Jawa Tengah. Awalnya Putri menelepon Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada dini hari sambil menangis. Putri melapor ke Ferdi Sambo jika Brigadir J yang saat itu ditugaskan untuk mengurus segala keperluannya telah memasuki kamar pribadinya. Di sana Brigadir J disebut Putri telah melakukan perbuatan kurang ajar yang diduga menjadi penyebab pembunuhan. Putri yang ketakutan lantas mengaku meminta Sambo tak menghubungi Brigadir J dan menunggu setibanya di Jakarta. Ferdi Sambo menyetujui permintaan Putri, kemudian menunggu mereka pulang ke Jakarta untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. 3 lokasi. 1 lokasi di rumah Magelang, peristiwa pada tanggal 4 dan 7 Juli. Jadi ada tanggal 4 dan 7 Juli. Ada rangkaian peristiwa lain yang bisa dijelaskan secara detail, tapi nanti akan kami sampaikan dalam proses persidangan. Yang kedua, Ibu Putri ditemukan oleh saksi S
dalam keadaan tidak berdaya dan setengah pingsan atau nyaris pingsan di depan kamar mandi lantai 2. Jadi di kamar Bu Putri di depannya ada kamar mandi dan kemudian ada tumpukan kain kotor di dekat kamar mandi tersebut. Nanti video akan kami tayangkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Dan kemudian yang ketiga, saksi KM mendapati tindak tanduk J yang mencurigakan. Nanti di video bisa kita lihat. Pengacara keluarga ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengklaim bahwa rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J merupakan upaya klien mereka melindungi Barada Eliezer. Dalam jumpa pers pada Rabu 12 Oktober, tim kuasa hukum Sambo mengklaim Sambo tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Kompleks Duren 3 Jakarta. Febri mengatakan saat itu kliennya hanya memerintahkan Barada E untuk menghajar Brigadir J setelah melakukan klarifikasi soal peristiwa di Magelang, Jawa Tengah yang melibatkan istri Sambo, Putri Chandrawati, yakni dugaan tindak pelecehan. Menurut Febri, Sambo lalu mengambil senjata Brigadir J dan menembakkannya ke arah dinding untuk mendukung narasi tembak-menembak. Sambo juga disebut meminta istri serta para ajudan agar mengaku bahwa seluruh peristiwa terjadi di Duren 3, tak mengungkit soal Magelang serta merusak CCTV untuk tujuan yang sama. Febri Diansyah mengaku skenario tembak-menembak dilakukan untuk menyelamatkan Barada Eliezer yang juga melakukan penembakan sebelumnya. Nantinya pengakuan berbeda-beda kasus Brigadir J akan terungkap dalam persidangan. Sidang perkara kasus dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo ini akan dilaksanakan di ruang utama Umar Suno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terbuka untuk umum. Pada fase ketiga, hal tersebut dikoreksi oleh FS dan bahkan menyampaikan informasi yang sebenarnya. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan RE, dan FS meminta saksi. Jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini, FS sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ia mulai membuka diri, menyampaikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik, dan kemudian tidak cukup hanya itu, juga meminta pada saksi-saksi yang lain untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ini adalah bentuk komitmen untuk bisa menjalankan proses hukum secara kooperatif, namun tentu kita betul-betul harus memisahkan fase kedua tadi dengan fase ketiga upaya penegakan hukum. Beredar kabar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron yang menyita kartu tanda anggota atau KTA anggota Pas Pampres beredar di media sosial. Insiden tersebut terjadi saat Irjen Fadil dan rombongan hendak melintas di gerbang tol MT Haryono, Jakarta pada Senin 10 Oktober. Kronologi kejadiannya pun kemudian diungkap oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau dan Pas Pampres Marsikal Muda Wahyu Hidayat. Wahyu menyebut Irjen Fadil menyita KTA anggota Pas Pampres karena dinilai menghambat laju kendaraannya yang sedang bertugas. Kala itu, bus Pas Pampres kembali dari markas Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat berada di Tol Cawang, bus terjebak macet sehingga sopir bus yang dikendarai Serka Nasihin mengalihkan kendaraannya ke bahu jalan paling kiri. Ketika sampai di pintu masuk Tol MT Haryono, Serka Nasihin mengarahkan kendaraannya ke kanan karena ada mobil dinas Polri. Namun kemudian ada motor mantan Kapolda Metro Jaya menghentikan bus AJP Denlat Pas Pampres nomor 10 tersebut. Kapolda berdiri di depan bus AJP dan mengatakan bus tersebut telah menghambat kegiatannya. Kala itu anggota Pas Pampres telah meminta maaf pada Fadil Imron. Akan tetapi Fadil tetap menanyakan KTA anggota Pas Pampres itu lalu mengambilnya. Kapolda kemudian meminta Serka Nasihin mengambil KTA tersebut ke Danpas Pampres. Setelah kejadian itu, Wahyu mengaku dirinya telah bertemu langsung dengan Irjen Fadil Imron. Keduanya lantas membicarakan permasalahan yang terjadi. Dijelaskan oleh Wahyu bahwa saat ini permasalahan tersebut telah diselesaikan. KTA Serka Nasihin yang juga disita Kapolda bahkan telah dikembalikan.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan bahwa ada 3 anggotanya yang diperiksa sebagai saksi atas kasus pembunuhan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo. Andika mengaku telah mendapatkan informasi dari Polda Jawa Tengah 2 hari setelah ditemukannya jasad Iwan Budi. Saat ini pihaknya sedang melakukan proses hukum. Pemeriksaan terhadap 3 anggota TNI itu, menurut Andika Perkasa juga masih terus berjalan. Andika mengatakan dirinya terus mengontrol perkembangan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi sebelumnya mengatakan, dari hasil identifikasi pihak kepolisian, pelaku pembunuhan ASN Pemkot Semarang, yakni Iwan Budi, mempunyai skill profesional. Terkait perkembangan penyidikan, Polrestabes Semarang bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik juga telah melakukan tes mendeteksi kebohongan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini. Diketahui bahwa oknum atau terduga pelaku yang melakukan tindak pembunuhan ini mengetahui blank spot di lokasi kejadian, bahkan sudah tahu persis bagaimana menghilangkan barang bukti. Iwan Budi dilaporkan menghilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah terkait dugaan korupsi sertifikasi aset. Jasadnya kemudian ditemukan terbakar bersama sebuah sepeda motor di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang, Jawa Tengah. 8 September silam, polisi telah memastikan jasad yang terbakar tersebut adalah Iwan Budi Paulus berdasarkan hasil tes DNA. Nasib pilu dialami oleh Aremania di Tribun 13 Stadion Kanjuruhan yang membagikan ceritanya akhirnya bisa lolos dari tragedi maut yang menewaskan 132 orang tersebut. Kevia Naswa Ainur Rohma menuturkan ia mendengar banyak suara teriakan dari Aremania saat berdesak-desakan untuk keluar di Tribun 14 Stadion Kanjuruhan. Kala itu Kevia mengaku terjatuh dari anak tangga. Ia pun hanya bisa pasrah kala tubuhnya terinjak-injak supporter lain yang juga sama-sama panik dengan tembakan gas air mata yang dilesatkan aparat kepolisian. Sembari menahan perih, kaki Kevia sempat terjepit di antara pagar anak tangga. Beruntung, ia akhirnya selamat dari jepitan itu. Seusai dibantu oleh Aremania yang lainnya, sebelum terpeleset dan terjepit di anak tangga, Kevia berusaha menyelamatkan diri dari kepungan gas air mata di Tribun 13. Ia melihat ada 4 gas air mata yang ditembakkan oleh aparat ke Tribun 13 Stadion Kanjuruhan. Tembakan gas air mata itu membuat para supporter berlarian untuk menyelamatkan diri dan berusaha keluar dari stadion. Kepanikan inilah yang membuat masing-masing pintu Stadion Kanjuruhan dipenuhi Aremania yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Kevia mengatakan efek gas air mata yang ditembakkan oleh aparat membuat matanya perih, dadanya terasa sesak, dan nyeri di tenggorokan. Kevia pun sempat menjalani perawatan di RSUD Kota Malang sehari setelah tragedi Kanjuruhan berlangsung. Dari hasil diagnosa dokter, ia mengalami trauma stroke yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan tak bisa digerakkan. Ada pula luka memar di sekujur tubuhnya dan pembengkakan di bagian mata sebelah kanan. Terus punggung, leher juga nggak bisa. Terus besoknya itu saya merasa leher sama punggung saya kayak patah tulang lah, nggak bisa gerak, kayak sakit banget, terus pusing, terus mata kalau dibuka dibuat melek itu kayak pusing banget ini gitu. Sempat nggak bisa melihat? Bisa melihat, cuman Kabur. saya nggak kabur, biasa, cuma pusing banget kalau dibuat buka mata. Itu selama berapa hari pasca kejadian, Mbak? Itu selama sekitar 3 harian. Hariannya. Kalau sekarang sudah mulai bagaimana?
Alhamdulillah sekarang sudah membaik, normal, dan mulai memudar. Tapi sekarang masih kerasa bengkak gitu nggak, Pak? Ini Kayak di mata. bengkaknya di bagian sini. Ini kayak lihat ke atas kayak Sulit ya? ada ganjelan gitu. Sampai sekarang. Iya. Terus untuk mengobati itu bagaimana? Aku diberi obat tetes mata sama obat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara mengungkap kesaksian yang berbeda. Tim kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo, Febri Diansyah membeberkan perintah Ferdi Sambo pada tersangka Barada Richard Eliezer. Sebelum mengeksekusi Brigadir Yosua, Febri mengatakan saat di tempat kejadian perkara, yakni di Duren 3, Ferdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer untuk menghajar Brigadir J. Namun yang terjadi saat itu justru Barada Eliezer menembak Brigadir J hingga tewas. Akibatnya Ferdi Sambo kemudian panik hingga akhirnya membuat skenario atas tewasnya Brigadir J. Febri Diansyah mengatakan setelah Brigadir J terkapar, FS langsung memanggil ajudan dan juga memanggil ambulans. Ia pun menjemput sang istri yang berada di kamar sambil mendekap wajahnya agar tak melihat kondisi Brigadir J yang sudah tak bernyawa. Ferdi Sambo memerintahkan ajudannya yakni Ricky Rizal untuk mengantar Putri Chandrawati ke rumahnya di Saguling. Ia menuturkan bahwa seluruh kesaksian lengkap dari Ferdi Sambo dalam perkara Brigadir J akan disampaikan lebih lengkap nantinya di persidangan. Perintah untuk menghajar dan menembak ini sebelumnya juga telah dibantah pihak Barada Eliezer. Melalui kuasa hukumnya, Barada Eliezer mengaku memang diperintahkan menembak Brigadir J, bukan sekedar untuk menghajar, apalagi saat itu Ferdi Sambo menunjukkan pistol untuk menembak Brigadir J. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chan. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Dalam surat dakwaan Putri Chandrawati terungkap Brigadir J sempat dipanggil untuk menemui Putri Chandrawati selama kurang lebih 15 menit. Saat itu Putri yang duduk di kasur memanggil Yosua dan keduanya selama 15 menit berada di dalam kamar. Momen tersebut terjadi setelah Brigadir J dan Kuat Ma'ruf bertengkar. Putri Chandrawati menelepon Bribka Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer Padulang Lumiu alias Barada E yang sedang berada di alun-alun Kota Magelang untuk segera kembali ke rumah. Putri kala itu memerintahkan ajudan Ricky Rizal untuk memanggilkan Brigadir J. Bribka Ricky pun tak langsung memanggil Brigadir J, namun terlebih dahulu mengambil senjata HS milik Brigadir J. Ia juga mengambil laras panjang yang ada di kamar Brigadir J. Kedua senjata api itu disimpan di kamar anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang berada di lantai 2 rumahnya. Seusai mengobrol selama 15 menit, tersangka Kuat Ma'ruf yang kemudian memaksa Putri Chandrawati segera melaporkan dugaan pelecehan yang dialaminya pada Ferdi Sambo. Setelah itu Putri Chandrawati melaporkan insiden dengan Brigadir J ke suaminya, Ferdi Sambo, saat berada di rumah Magelang, Jawa Tengah. Awalnya Putri menelepon Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada dini hari sambil menangis. Putri melapor ke Ferdi Sambo jika Brigadir J yang saat itu ditugaskan untuk mengurus segala keperluannya telah memasuki kamar pribadinya. Di sana Brigadir J disebut Putri telah melakukan perbuatan kurang ajar yang diduga menjadi penyebab pembunuhan. Putri yang ketakutan lantas mengaku meminta Sambo tak menghubungi Brigadir J dan menunggu setibanya di Jakarta. Ferdi Sambo menyetujui permintaan Putri, kemudian menunggu mereka pulang ke Jakarta untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. 3 lokasi. 1 lokasi di rumah Magelang, peristiwa pada tanggal 4 dan 7 Juli. Jadi ada tanggal 4 dan 7 Juli. Ada rangkaian peristiwa lain yang bisa dijelaskan secara detail, tapi nanti akan kami sampaikan dalam proses persidangan. Yang kedua, Ibu Putri ditemukan oleh saksi S
dalam keadaan tidak berdaya dan setengah pingsan atau nyaris pingsan di depan kamar mandi lantai 2. Jadi di kamar Bu Putri di depannya ada kamar mandi dan kemudian ada tumpukan kain kotor di dekat kamar mandi tersebut. Nanti video akan kami tayangkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Dan kemudian yang ketiga, saksi KM mendapati tindak tanduk C yang mencurigakan. Nanti di video bisa kita lihat. Pengacara keluarga Ekskadif Propam Polri Verdi Sambo, Febri Diansyah, mengklaim bahwa rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J merupakan upaya klien mereka melindungi Barada Eliezer. Dalam jumpa pers pada Rabu 12 Oktober, tim kuasa hukum Sambo mengklaim Sambo tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Kompleks Duren 3 Jakarta. Febri mengatakan saat itu kliennya hanya memerintahkan Barada E untuk menghajar Brigadir J setelah melakukan klarifikasi soal peristiwa di Magelang, Jawa Tengah yang melibatkan istri Sambo, Putri Chandrawati, yakni dugaan tindak pelecehan. Menurut Febri, Sambo lalu mengambil senjata Brigadir J dan menembakkannya ke arah dinding untuk mendukung narasi tembak-menembak. Sambo juga disebut meminta istri serta para ajudan agar mengaku bahwa seluruh peristiwa terjadi di Duren 3, tak mengungkit soal Magelang serta merusak CCTV untuk tujuan yang sama. Febri Diansyah mengaku skenario tembak-menembak dilakukan untuk menyelamatkan Barada Eliezer yang juga melakukan penembakan sebelumnya. Nantinya pengakuan berbeda-beda kasus Brigadir J akan terungkap dalam persidangan. Sidang perkara kasus dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo ini akan dilaksanakan di ruang utama Umar Suno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terbuka untuk umum. Pada fase ketiga, hal tersebut dikoreksi oleh FS dan bahkan menyampaikan informasi yang sebenarnya. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan RE, dan FS meminta saksi. Jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini, FS sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ia mulai membuka diri menyampaikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik, dan kemudian tidak cukup hanya itu, juga meminta pada saksi-saksi yang lain untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ini adalah bentuk komitmen untuk bisa menjalankan proses hukum secara kooperatif, namun tentu kita betul-betul harus memisahkan fase kedua tadi dengan fase ketiga upaya penegakan hukum. Beredar kabar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron yang menyita kartu tanda anggota atau KTA anggota Pas Pampres beredar di media sosial. Insiden tersebut terjadi saat Irjen Fadil dan rombongan hendak melintas di gerbang tol MT Haryono, Jakarta pada Senin 10 Oktober. Kronologi kejadiannya pun kemudian diungkap oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau dan Pas Pampres Marsikal Muda Wahyu Hidayat. Wahyu menyebut Irjen Fadil menyita KTA anggota Pas Pampres karena dinilai menghambat laju kendaraannya yang sedang bertugas. Kala itu, bus Pas Pampres kembali dari markas Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat berada di Tol Cawang, bus terjebak macet sehingga sopir bus yang dikendarai Serka Nasihin mengalihkan kendaraannya ke bahu jalan paling kiri. Ketika sampai di pintu masuk Tol MT Haryono, Serka Nasihin mengarahkan kendaraannya ke kanan karena ada mobil dinas Polri. Namun kemudian ada motor Matan Kapolda Metro Jaya menghentikan bus AJP Denlat Pas Pampres nomor 10 tersebut. Kapolda berdiri di depan bus AJB dan mengatakan bus tersebut telah menghambat kegiatannya. Kala itu anggota Pas Pampres telah meminta maaf pada Fadil Imron. Akan tetapi Fadil tetap menanyakan KTA anggota Pas Pampres itu lalu mengambilnya. Kapolda kemudian meminta Serka Nasihin mengambil KTA tersebut ke Danpas Pampres. Setelah kejadian itu, Wahyu mengaku dirinya telah bertemu langsung dengan Irjen Fadil Imron. Keduanya lantas membicarakan permasalahan yang terjadi. Dijelaskan oleh Wahyu bahwa saat ini permasalahan tersebut telah diselesaikan. KTA Serka Nasihin yang juga disita Kapolda bahkan telah dikembalikan.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan bahwa ada 3 anggotanya yang diperiksa sebagai saksi atas kasus pembunuhan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo. Andika mengaku telah mendapatkan informasi dari Polda Jawa Tengah 2 hari setelah ditemukannya jasad Iwan Budi. Saat ini pihaknya sedang melakukan proses hukum. Pemeriksaan terhadap 3 anggota TNI itu, menurut Andika Perkasa juga masih terus berjalan. Andika mengatakan dirinya terus mengontrol perkembangan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi sebelumnya mengatakan, dari hasil identifikasi pihak kepolisian, pelaku pembunuhan ASN Pemkot Semarang, yakni Iwan Budi, mempunyai skill profesional. Terkait perkembangan penyidikan, Polrestabes Semarang bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik juga telah melakukan tes pendeteksi kebohongan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini. Diketahui bahwa oknum atau terduga pelaku yang melakukan tindak pembunuhan ini mengetahui blank spot di lokasi kejadian, bahkan sudah tahu persis bagaimana menghilangkan barang bukti. Iwan Budi dilaporkan menghilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah terkait dugaan korupsi sertifikasi aset. Jasadnya kemudian ditemukan terbakar bersama sebuah sepeda motor di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang, Jawa Tengah. 8 September silam, polisi telah memastikan jasad yang terbakar tersebut adalah Iwan Budi Paulus berdasarkan hasil tes DNA. Nasib pilu dialami oleh Aremania di Tribun 13 Stadion Kanjuruhan yang membagikan ceritanya akhirnya bisa lolos dari tragedi maut yang menewaskan 132 orang tersebut. Kevia Naswa Aino Rohma menuturkan ia mendengar banyak suara teriakan dari Aremania saat berdesak-desakan untuk keluar di Tribun 14 Stadion Kanjuruhan. Kala itu Kevia mengaku terjatuh dari anak tangga. Ia pun hanya bisa pasrah kala tubuhnya terinjak-injak supporter lain yang juga sama-sama panik dengan tembakan gas air mata yang dilesatkan aparat kepolisian. Sembari menahan perih, kaki Kevia sempat terjepit di antara pagar anak tangga. Beruntung, ia akhirnya selamat dari jepitan itu. Seusai dibantu oleh Aremania yang lainnya, sebelum terpeleset dan terjepit di anak tangga, Kevia berusaha menyelamatkan diri dari kepungan gas air mata di Tribun 13. Ia melihat ada 4 gas air mata yang ditembakkan oleh aparat ke Tribun 13 Stadion Kanjuruhan. Tembakan gas air mata itu membuat para supporter berlarian untuk menyelamatkan diri dan berusaha keluar dari stadion. Kepanikan inilah yang membuat masing-masing pintu Stadion Kanjuruhan dipenuhi Aremania yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Kevia mengatakan efek gas air mata yang ditembakkan oleh aparat membuat matanya perih, dadanya terasa sesak, dan nyeri di tenggorokan. Kevia pun sempat menjalani perawatan di RSUD Kota Malang sehari setelah tragedi Kanjuruhan berlangsung. Dari hasil diagnosa dokter, ia mengalami trauma stroke yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan tak bisa digerakkan. Ada pula luka memar di sekujur tubuhnya dan pembengkakan di bagian mata sebelah kanan. Terus punggung, leher juga nggak bisa. Terus besoknya itu saya merasa leher sama punggung saya kayak patah tulang lah, nggak bisa gerak, kayak sakit banget. Terus pusing, terus mata kalau dibuka dibuat melek itu kayak pusing banget gitu. Sempat nggak bisa melihat? Bisa melihat, cuman Kabur. saya enggak kabur, biasa, cuma pusing banget kalau dibuat buka mata. Itu selama berapa hari pasca kejadian, Mbak? Itu selama sekitar 3 harian. Harian, ya. Kalau sekarang sudah mulai bagaimana?
Alhamdulillah sekarang sudah membaik, normal, dan mulai memudar. Tapi sekarang masih kerasa bengkak gitu nggak, Pak? Ini Kayak di mata. bengkaknya di bagian sini. Ini kayak lihat ke atas kayak Sulit ya? ada ganjelan gitu. Sampai sekarang. Iya. Terus untuk mengobati itu bagaimana? Aku diberi obat tetes mata sama obat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara mengungkap kesaksian yang berbeda. Tim kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo, Febri Diansyah membeberkan perintah Ferdi Sambo pada tersangka Barada Richard Eliezer. Sebelum mengeksekusi Brigadir Yosua, Febri mengatakan saat di tempat kejadian perkara, yakni di Duren 3, Ferdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer untuk menghajar Brigadir J. Namun yang terjadi saat itu justru Barada Eliezer menembak Brigadir J hingga tewas. Akibatnya Ferdi Sambo kemudian panik hingga akhirnya membuat skenario atas tewasnya Brigadir J. Febri Diansyah mengatakan setelah Brigadir J terkapar, FS langsung memanggil ajudan dan juga memanggil ambulans. Ia pun menjemput sang istri yang berada di kamar sambil mendekap wajahnya agar tak melihat kondisi Brigadir J yang sudah tak bernyawa. Ferdi Sambo memerintahkan ajudannya yakni Ricky Rizal untuk mengantar Putri Chandrawati ke rumahnya di Saguling. Ia menuturkan bahwa seluruh kesaksian lengkap dari Ferdi Sambo dalam perkara Brigadir J akan disampaikan lebih lengkap nantinya di persidangan. Perintah untuk menghajar dan menembak ini sebelumnya juga telah dibantah pihak Barada Eliezer. Melalui kuasa hukumnya, Barada Eliezer mengaku memang diperintahkan menembak Brigadir J, bukan sekedar untuk menghajar, apalagi saat itu Ferdi Sambo menunjukkan pistol untuk menembak Brigadir J. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk melakukan memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Ibu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Dalam surat dakwaan Putri Chandrawati terungkap Brigadir J sempat dipanggil untuk menemui Putri Chandrawati selama kurang lebih 15 menit. Saat itu Putri yang duduk di kasur memanggil Yosua dan keduanya selama 15 menit berada di dalam kamar. Momen tersebut terjadi setelah Brigadir J dan Kuat Ma'ruf bertengkar. Putri Chandrawati menelepon Bribka Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer Padulang Lumiu alias Barada E yang sedang berada di alun-alun Kota Magelang untuk segera kembali ke rumah. Putri kala itu memerintahkan ajudan Ricky Rizal untuk memanggilkan Brigadir J. Bribka Ricky pun tak langsung memanggil Brigadir J, namun terlebih dahulu mengambil senjata HS milik Brigadir J. Ia juga mengambil laras panjang yang ada di kamar Brigadir J. Kedua senjata api itu disimpan di kamar anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang berada di lantai 2 rumahnya. Seusai mengobrol selama 15 menit, tersangka Kuat Ma'ruf yang kemudian memaksa Putri Chandrawati segera melaporkan dugaan pelecehan yang dialaminya pada Ferdi Sambo. Setelah itu Putri Chandrawati melaporkan insiden dengan Brigadir J ke suaminya, Ferdi Sambo, saat berada di rumah Magelang, Jawa Tengah. Awalnya Putri menelepon Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada dini hari sambil menangis. Putri melapor ke Ferdi Sambo jika Brigadir J yang saat itu ditugaskan untuk mengurus segala keperluannya telah memasuki kamar pribadinya. Di sana Brigadir J disebut Putri telah melakukan perbuatan kurang ajar yang diduga menjadi penyebab pembunuhan. Putri yang ketakutan lantas mengaku meminta Sambo tak menghubungi Brigadir J dan menunggu setibanya di Jakarta. Ferdi Sambo menyetujui permintaan Putri, kemudian menunggu mereka pulang ke Jakarta untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. 3 lokasi. 1 lokasi di rumah Magelang, peristiwa pada tanggal 4 dan 7 Juli. Jadi ada tanggal 4 dan 7 Juli. Ada rangkaian peristiwa lain yang bisa dijelaskan secara detail, tapi nanti yang kita disampaikan dalam proses persidangan. Yang kedua, Ibu Putri ditemukan oleh saksi S
dalam keadaan tidak berdaya dan setengah pingsan atau nyaris pingsan di depan kamar mandi lantai 2. Jadi di kamar Bu Putri di depannya ada kamar mandi dan kemudian ada tumpukan kain kotor di dekat kamar mandi tersebut. Nanti video akan kami tayangkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Dan kemudian yang ketiga, saksi KM mendapati tindak tanduk J yang mencurigakan. Nanti di video bisa kita lihat. Pengacara keluarga ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo, Febri Diansyah, mengklaim bahwa rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J merupakan upaya klien mereka melindungi Barada Eliezer. Dalam jumpa pers pada Rabu 12 Oktober, tim kuasa hukum Sambo mengklaim Sambo tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Kompleks Duren 3 Jakarta. Febri mengatakan saat itu kliennya hanya memerintahkan Barada E untuk menghajar Brigadir J setelah melakukan klarifikasi soal peristiwa di Magelang, Jawa Tengah yang melibatkan istri Sambo, Putri Chandrawati, yakni dugaan tindak pelecehan. Menurut Febri, Sambo lalu mengambil senjata Brigadir J dan menembakkannya ke arah dinding untuk mendukung narasi tembak-menembak. Sambo juga disebut meminta istri serta para ajudan agar mengaku bahwa seluruh peristiwa terjadi di Duren 3, tak mengungkit soal Magelang serta merusak CCTV untuk tujuan yang sama. Febri Diansyah mengaku skenario tembak-menembak dilakukan untuk menyelamatkan Barada Eliezer yang juga melakukan penembakan sebelumnya. Nantinya pengakuan berbeda-beda kasus Brigadir J akan terungkap dalam persidangan. Sidang perkara kasus dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo ini akan dilaksanakan di ruang utama Umar Suno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terbuka untuk umum. Pada fase ketiga, hal tersebut dikoreksi oleh FS dan bahkan menyampaikan informasi yang sebenarnya. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan RE, dan FS meminta saksi. Jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini, FS sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ia mulai membuka diri menyampaikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik, dan kemudian tidak cukup hanya itu, juga meminta pada saksi-saksi yang lain untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ini adalah bentuk komitmen untuk bisa menjalankan proses hukum secara kooperatif, namun tentu kita betul-betul harus memisahkan fase kedua tadi dengan fase ketiga upaya penegakan hukum. Beredar kabar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron yang menyita kartu tanda anggota atau KTA anggota Pas Pampres beredar di media sosial. Insiden tersebut terjadi saat Irjen Fadil dan rombongan hendak melintas di gerbang tol MT Haryono, Jakarta pada Senin 10 Oktober. Kronologi kejadiannya pun kemudian diungkap oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Dan Pas Pampres Marsikal Muda Wahyu Hidayat. Wahyu menyebut Irjen Fadil menyita KTA anggota Pas Pampres karena dinilai menghambat laju kendaraannya yang sedang bertugas. Kala itu, bus Pas Pampres kembali dari markas Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat berada di Tol Cawang, bus terjebak macet sehingga sopir bus yang dikendarai Serka Nasihin mengalihkan kendaraannya ke bahu jalan paling kiri. Ketika sampai di pintu masuk Tol MT Haryono, Serka Nasihin mengarahkan kendaraannya ke kanan karena ada mobil dinas Polri. Namun kemudian ada motor Matan Kapolda Metro Jaya menghentikan bus AJP Denlat Pas Pampres nomor 10 tersebut. Kapolda berdiri di depan bus AJP dan mengatakan bus tersebut telah menghambat kegiatannya. Kala itu anggota Pas Pampres telah meminta maaf pada Fadil Imron. Akan tetapi Fadil tetap menanyakan KTA anggota Pas Pampres itu lalu mengambilnya. Kapolda kemudian meminta Serka Nasihin mengambil KTA tersebut ke Danpas Pampres. Setelah kejadian itu, Wahyu mengaku dirinya telah bertemu langsung dengan Irjen Fadil Imron. Keduanya lantas membicarakan permasalahan yang terjadi. Dijelaskan oleh Wahyu bahwa saat ini permasalahan tersebut telah diselesaikan. KTA Serka Nasihin yang juga disita Kapolda bahkan telah dikembalikan.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan bahwa ada 3 anggotanya yang diperiksa sebagai saksi atas kasus pembunuhan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo. Andika mengaku telah mendapatkan informasi dari Polda Jawa Tengah 2 hari setelah ditemukannya jasad Iwan Budi. Saat ini pihaknya sedang melakukan proses hukum. Pemeriksaan terhadap 3 anggota TNI itu, menurut Andika Perkasa juga masih terus berjalan. Andika mengatakan dirinya terus mengontrol perkembangan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi sebelumnya mengatakan, dari hasil identifikasi pihak kepolisian, pelaku pembunuhan ASN Pemkot Semarang, yakni Iwan Budi, mempunyai skill profesional. Terkait perkembangan penyidikan, Polrestabes Semarang bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik juga telah melakukan tes mendeteksi kebohongan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini. Diketahui bahwa oknum atau terduga pelaku yang melakukan tindak pembunuhan ini mengetahui blank spot di lokasi kejadian, bahkan sudah tahu persis bagaimana menghilangkan barang bukti. Iwan Budi dilaporkan menghilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah terkait dugaan korupsi sertifikasi aset. Jasadnya kemudian ditemukan terbakar bersama sebuah sepeda motor di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang, Jawa Tengah. 8 September silam, polisi telah memastikan jasad yang terbakar tersebut adalah Iwan Budi Paulus berdasarkan hasil tes DNA. Nasib pilu dialami oleh Aremania di Tribun 13 Stadion Kanjuruhan yang membagikan ceritanya akhirnya bisa lolos dari tragedi maut yang menewaskan 132 orang tersebut. Kevia Naswa Ainur Rohma menuturkan ia mendengar banyak suara teriakan dari Aremania saat berdesak-desakan untuk keluar di Tribun 14 Stadion Kanjuruhan. Kala itu Kevia mengaku terjatuh dari anak tangga. Ia pun hanya bisa pasrah kala tubuhnya terinjak-injak supporter lain yang juga sama-sama panik dengan tembakan gas air mata yang dilesatkan aparat kepolisian. Sembari menahan perih, kaki Kevia sempat terjepit di antara pagar anak tangga. Beruntung, ia akhirnya selamat dari jepitan itu. Seusai dibantu oleh Aremania yang lainnya, sebelum terpeleset dan terjepit di anak tangga, Kevia berusaha menyelamatkan diri dari kepungan gas air mata di Tribun 13. Ia melihat ada 4 gas air mata yang ditembakkan oleh aparat ke Tribun 13 Stadion Kanjuruhan. Tembakan gas air mata itu membuat para supporter berlarian untuk menyelamatkan diri dan berusaha keluar dari stadion. Kepanikan inilah yang membuat masing-masing pintu Stadion Kanjuruhan dipenuhi Aremania yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Kevia mengatakan efek gas air mata yang ditembakkan oleh aparat membuat matanya perih, dadanya terasa sesak dan nyeri di tenggorokan. Kevia pun sempat menjalani perawatan di RSUD Kota Malang sehari setelah tragedi Kanjuruhan berlangsung. Dari hasil diagnosa dokter, ia mengalami trauma stroke yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan tak bisa digerakkan. Ada pula luka memar di sekujur tubuhnya dan pembengkakan di bagian mata sebelah kanan. Terus punggung, leher juga nggak bisa. Terus besoknya itu saya merasa leher sama punggung saya kayak patah tulang lah, nggak bisa gerak, kayak sakit banget, terus pusing, terus mata kalau dibuka dibuat melek itu kayak pusing banget ini gitu. Sempat nggak bisa melihat? Bisa melihat, cuman Kabur. saya nggak kabur, biasa, cuma pusing banget kalau dibuat buka mata. Itu selama berapa hari pasca kejadian, Mbak? Itu selama sekitar 3 harian. Kejadiannya. Kalau sekarang sudah mulai bagaimana?
Alhamdulillah sekarang sudah membaik, normal, dan mulai memudar. Tapi sekarang masih kerasa bengkak gitu nggak, Pak? Ini Kayak di mata. bengkaknya di bagian sini. Ini kayak lihat ke atas kayak Sulit ya? ada ganjelan gitu. Sampai sekarang. Iya. Terus untuk mengobati itu bagaimana? Aku diberi obat tetes mata sama obat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara mengungkap kesaksian yang berbeda. Tim kuasa hukum keluarga Verdi Sambo, Febri Diansyah membeberkan perintah Verdi Sambo pada tersangka Barada Richard Eliezer. Sebelum mengeksekusi Brigadir Yosua, Febri mengatakan saat di tempat kejadian perkara, yakni di Duren 3, Verdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer untuk menghajar Brigadir J. Namun yang terjadi saat itu justru Barada Eliezer menembak Brigadir J hingga tewas. Akibatnya Verdi Sambo kemudian panik hingga akhirnya membuat skenario atas tewasnya Brigadir J. Febri Diansyah mengatakan setelah Brigadir J terkapar, FS langsung memanggil ajudan dan juga memanggil ambulans. Ia pun menjemput sang istri yang berada di kamar sambil mendekap wajahnya agar tak melihat kondisi Brigadir J yang sudah tak bernyawa. Verdi Sambo memerintahkan ajudannya yakni Ricky Rizal untuk mengantar Putri Chandrawati ke rumahnya di Saguling. Ia menuturkan bahwa seluruh kesaksian lengkap dari Verdi Sambo dalam perkara Brigadir J akan disampaikan lebih lengkap nantinya di persidangan. Perintah untuk menghajar dan menembak ini sebelumnya juga telah dibantah pihak Barada Eliezer. Melalui kuasa hukumnya, Barada Eliezer mengaku memang diperintahkan menembak Brigadir J, bukan sekedar untuk menghajar, apalagi saat itu Verdi Sambo menunjukkan pistol untuk menembak Brigadir J. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Dalam surat dakwaan Putri Chandrawati terungkap Brigadir J sempat dipanggil untuk menemui Putri Chandrawati selama kurang lebih 15 menit. Saat itu Putri yang duduk di kasur memanggil Yosua dan keduanya selama 15 menit berada di dalam kamar. Momen tersebut terjadi setelah Brigadir J dan Kuat Ma'ruf bertengkar. Putri Chandrawati menelepon Bribka Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer Padulang Lumiu alias Barada E yang sedang berada di alun-alun Kota Magelang untuk segera kembali ke rumah. Putri kala itu memerintahkan ajudan Ricky Rizal untuk memanggilkan Brigadir J. Bribka Ricky pun tak langsung memanggil Brigadir J, namun terlebih dahulu mengambil senjata HS milik Brigadir J. Ia juga mengambil laras panjang yang ada di kamar Brigadir J. Kedua senjata api itu disimpan di kamar anak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang berada di lantai 2 rumahnya. Seusai mengobrol selama 15 menit, tersangka Kuat Ma'ruf yang kemudian memaksa Putri Chandrawati segera melaporkan dugaan pelecehan yang dialaminya pada Verdi Sambo. Setelah itu Putri Chandrawati melaporkan insiden dengan Brigadir J ke suaminya, Verdi Sambo, saat berada di rumah Magelang, Jawa Tengah. Awalnya Putri menelepon Verdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada dini hari sambil menangis. Putri melapor ke Verdi Sambo jika Brigadir J yang saat itu ditugaskan untuk mengurus segala keperluannya telah memasuki kamar pribadinya. Di sana Brigadir J disebut Putri telah melakukan perbuatan kurang ajar yang diduga menjadi penyebab pembunuhan. Putri yang ketakutan lantas mengaku meminta Sambo tak menghubungi Brigadir J dan menunggu setibanya di Jakarta. Verdi Sambo menyetujui permintaan Putri, kemudian menunggu mereka pulang ke Jakarta untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. 3 lokasi. 1 lokasi di rumah Magelang, peristiwa pada tanggal 4 dan 7 Juli. Jadi ada tanggal 4 dan 7 Juli. Ada rangkaian peristiwa lain yang bisa dijelaskan secara detail, tapi nanti akan kami sampaikan dalam proses persidangan. Yang kedua, Ibu Putri ditemukan oleh saksi S
dalam keadaan tidak berdaya dan setengah pingsan atau nyaris pingsan di depan kamar mandi lantai 2. Jadi di kamar Bu Putri di depannya ada kamar mandi dan kemudian ada tumpukan kain kotor di dekat kamar mandi tersebut. Nanti video akan kami tayangkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Dan kemudian yang ketiga, saksi KM mendapati tindak tanduk J yang mencurigakan. Nanti di video bisa kita lihat. Pengacara keluarga ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengklaim bahwa rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J merupakan upaya klien mereka melindungi Barada Eliezer. Dalam jumpa pers pada Rabu 12 Oktober, tim kuasa hukum Sambo mengklaim Sambo tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Kompleks Duren 3 Jakarta. Febri mengatakan saat itu kliennya hanya memerintahkan Barada E untuk menghajar Brigadir J setelah melakukan klarifikasi soal peristiwa di Magelang, Jawa Tengah yang melibatkan istri Sambo, Putri Chandrawati, yakni dugaan tindak pelecehan. Menurut Febri, Sambo lalu mengambil senjata Brigadir J dan menembakkannya ke arah dinding untuk mendukung narasi tembak-menembak. Sambo juga disebut meminta istri serta para ajudan agar mengaku bahwa seluruh peristiwa terjadi di Duren 3, tak mengungkit soal Magelang serta merusak CCTV untuk tujuan yang sama. Febri Diansyah mengaku skenario tembak-menembak dilakukan untuk menyelamatkan Barada Eliezer yang juga melakukan penembakan sebelumnya. Nantinya pengakuan berbeda-beda kasus Brigadir J akan terungkap dalam persidangan. Sidang perkara dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo ini akan dilaksanakan di ruang utama Umar Suno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terbuka untuk umum. Pada fase ketiga, hal tersebut dikoreksi oleh FS dan bahkan menyampaikan informasi yang sebenarnya. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan RE, dan FS meminta saksi. Jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini, FS sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ia mulai membuka diri, menyampaikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik, dan kemudian tidak cukup hanya itu, juga meminta pada saksi-saksi yang lain untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ini adalah bentuk komitmen untuk bisa menjalankan proses hukum secara kooperatif, namun tentu kita betul-betul harus memisahkan fase kedua tadi dengan fase ketiga upaya penegakan hukum. Beredar kabar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron yang menyita kartu tanda anggota atau KTA anggota Pas Pampres beredar di media sosial. Insiden tersebut terjadi saat Irjen Fadil dan rombongan hendak melintas di gerbang tol MT Haryono, Jakarta pada Senin 10 Oktober. Kronologi kejadiannya pun kemudian diungkap oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau dan Pas Pampres Marsikal Muda Wahyu Hidayat. Wahyu menyebut Irjen Fadil menyita KTA anggota Pas Pampres karena dinilai menghambat laju kendaraannya yang sedang bertugas. Kala itu, bus Pas Pampres kembali dari markas Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat berada di Tol Cawang, bus terjebak macet sehingga sopir bus yang dikendarai Serka Nasihin mengalihkan kendaraannya ke bahu jalan paling kiri. Ketika sampai di pintu masuk Tol MT Haryono, Serka Nasihin mengarahkan kendaraannya ke kanan karena ada mobil dinas Polri. Namun kemudian ada motor mantan Kapolda Metro Jaya menghentikan bus AJP dan Latpas Pampres nomor 10 tersebut. Kapolda berdiri di depan bus AJB dan mengatakan bus tersebut telah menghambat kegiatannya. Kala itu anggota Pas Pampres telah meminta maaf pada Fadil Imron. Akan tetapi Fadil tetap menanyakan KTA anggota Pas Pampres itu lalu mengambilnya. Kapolda kemudian meminta Serka Nasihin mengambil KTA tersebut ke Danpas Pampres. Setelah kejadian itu, Wahyu mengaku dirinya telah bertemu langsung dengan Irjen Fadil Imron. Keduanya lantas membicarakan permasalahan yang terjadi. Dijelaskan oleh Wahyu bahwa saat ini permasalahan tersebut telah diselesaikan. KTA Serka Nasihin yang juga disita Kapolda bahkan telah dikembalikan.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan bahwa ada 3 anggotanya yang diperiksa sebagai saksi atas kasus pembunuhan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo. Andika mengaku telah mendapatkan informasi dari Polda Jawa Tengah 2 hari setelah ditemukannya jasad Iwan Budi. Saat ini pihaknya sedang melakukan proses hukum. Pemeriksaan terhadap 3 anggota TNI itu, menurut Andika Perkasa juga masih terus berjalan. Andika mengatakan dirinya terus mengontrol perkembangan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi sebelumnya mengatakan, dari hasil identifikasi pihak kepolisian, pelaku pembunuhan ASN Pemkot Semarang, yakni Iwan Budi, mempunyai skill profesional. Terkait perkembangan penyidikan, Polrestabes Semarang bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik juga telah melakukan tes mendeteksi kebohongan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini. Diketahui bahwa oknum atau terduga pelaku yang melakukan tindak pembunuhan ini mengetahui blank spot di lokasi kejadian, bahkan sudah tahu persis bagaimana menghilangkan barang bukti. Iwan Budi dilaporkan menghilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah terkait dugaan korupsi sertifikasi aset. Jasadnya kemudian ditemukan terbakar bersama sebuah sepeda motor di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang, Jawa Tengah. 8 September silam, polisi telah memastikan jasad yang terbakar tersebut adalah Iwan Budi Paulus berdasarkan hasil tes DNA. Nasib pilu dialami oleh Aremania di Tribun 13 Stadion Kanjuruhan yang membagikan ceritanya akhirnya bisa lolos dari tragedi maut yang menewaskan 132 orang tersebut. Kevia Naswa Ainur Rohma menuturkan ia mendengar banyak suara teriakan dari Aremania saat berdesak-desakan untuk keluar di Tribun 14 Stadion Kanjuruhan. Kala itu Kevia mengaku terjatuh dari anak tangga. Ia pun hanya bisa pasrah kala tubuhnya terinjak-injak supporter lain yang juga sama-sama panik dengan tembakan gas air mata yang dilesatkan aparat kepolisian. Sembari menahan perih, kaki Kevia sempat terjepit di antara pagar anak tangga. Beruntung, ia akhirnya selamat dari jepitan itu. Seusai dibantu oleh Aremania yang lainnya, sebelum terpeleset dan terjepit di anak tangga, Kevia berusaha menyelamatkan diri dari kepungan gas air mata di Tribun 13. Ia melihat ada 4 gas air mata yang ditembakkan oleh aparat ke Tribun 13 Stadion Kanjuruhan. Tembakan gas air mata itu membuat para supporter berlarian untuk menyelamatkan diri dan berusaha keluar dari stadion. Kepanikan inilah yang membuat masing-masing pintu Stadion Kanjuruhan dipenuhi Aremania yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Kevia mengatakan efek gas air mata yang ditembakkan oleh aparat membuat matanya perih, dadanya terasa sesak, dan nyeri di tenggorokan. Kevia pun sempat menjalani perawatan di RSUD Kota Malang sehari setelah tragedi Kanjuruhan berlangsung. Dari hasil diagnosa dokter, ia mengalami trauma stroke yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan tak bisa digerakkan. Ada pula luka memar di sekujur tubuhnya dan pembengkakan di bagian mata sebelah kanan. Terus punggung, leher juga nggak bisa. Terus besoknya itu saya merasa leher sama punggung saya kayak patah tulang lah, nggak bisa gerak, kayak sakit banget. Terus pusing, terus mata kalau dibuka dibuat melek itu kayak pusing banget gitu. Sempat nggak bisa melihat? Bisa melihat, cuman Kabur. saya enggak kabur, biasa, cuma pusing banget kalau dibuat buka mata. Itu selama berapa hari pasca kejadian, Mbak? Itu selama sekitar 3 harian. Harian, ya. Kalau sekarang sudah mulai bagaimana?
Alhamdulillah sekarang sudah membaik, normal, dan mulai memudar. Tapi sekarang masih kerasa bengkak gitu nggak, Pak? Ini Kayak di mata. bengkaknya di bagian sini. Ini kayak lihat ke atas kayak Sulit ya? ada ganjelan gitu. Sampai sekarang. Iya. Terus untuk mengobati itu bagaimana? Aku diberi obat tetes mata sama obat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara mengungkap kesaksian yang berbeda. Tim kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo, Febri Diansyah membeberkan perintah Ferdi Sambo pada tersangka Barada Richard Eliezer. Sebelum mengeksekusi Brigadir Yosua, Febri mengatakan saat di tempat kejadian perkara, yakni di Duren 3, Ferdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer untuk menghajar Brigadir J. Namun yang terjadi saat itu justru Barada Eliezer menembak Brigadir J hingga tewas. Akibatnya Ferdi Sambo kemudian panik hingga akhirnya membuat skenario atas tewasnya Brigadir J. Febri Diansyah mengatakan setelah Brigadir J terkapar, FS langsung memanggil ajudan dan juga memanggil ambulans. Ia pun menjemput sang istri yang berada di kamar sambil mendekap wajahnya agar tak melihat kondisi Brigadir J yang sudah tak bernyawa. Ferdi Sambo memerintahkan ajudannya yakni Ricky Rizal untuk mengantar Putri Chandrawati ke rumahnya di Saguling. Ia menuturkan bahwa seluruh kesaksian lengkap dari Ferdi Sambo dalam perkara Brigadir J akan disampaikan lebih lengkap nantinya di persidangan. Perintah untuk menghajar dan menembak ini sebelumnya juga telah dibantah pihak Barada Eliezer. Melalui kuasa hukumnya, Barada Eliezer mengaku memang diperintahkan menembak Brigadir J, bukan sekedar untuk menghajar, apalagi saat itu Ferdi Sambo menunjukkan pistol untuk menembak Brigadir J. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk melakukan memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Dalam surat dakwaan Putri Chandrawati terungkap Brigadir J sempat dipanggil untuk menemui Putri Chandrawati selama kurang lebih 15 menit. Saat itu Putri yang duduk di kasur memanggil Yosua dan keduanya selama 15 menit berada di dalam kamar. Momen tersebut terjadi setelah Brigadir J dan Kuat Ma'ruf bertengkar. Putri Chandrawati menelepon Bribka Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer Padulang Lumiu alias Barada E yang sedang berada di alun-alun Kota Magelang untuk segera kembali ke rumah. Putri kala itu memerintahkan ajudan Ricky Rizal untuk memanggilkan Brigadir J. Bribka Ricky pun tak langsung memanggil Brigadir J, namun terlebih dahulu mengambil senjata HS milik Brigadir J. Ia juga mengambil laras panjang yang ada di kamar Brigadir J. Kedua senjata api itu disimpan di kamar anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang berada di lantai 2 rumahnya. Seusai mengobrol selama 15 menit, tersangka Kuat Ma'ruf yang kemudian memaksa Putri Chandrawati segera melaporkan dugaan pelecehan yang dialaminya pada Ferdi Sambo. Setelah itu Putri Chandrawati melaporkan insiden dengan Brigadir J ke suaminya, Ferdi Sambo, saat berada di rumah Magelang, Jawa Tengah. Awalnya Putri menelepon Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada dini hari sambil menangis. Putri melapor ke Ferdi Sambo jika Brigadir J yang saat itu ditugaskan untuk mengurus segala keperluannya telah memasuki kamar pribadinya. Di sana Brigadir J disebut Putri telah melakukan perbuatan kurang ajar yang diduga menjadi penyebab pembunuhan. Putri yang ketakutan lantas mengaku meminta Sambo tak menghubungi Brigadir J dan menunggu setibanya di Jakarta. Ferdi Sambo menyetujui permintaan Putri, kemudian menunggu mereka pulang ke Jakarta untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. 3 lokasi. 1 lokasi di rumah Magelang, peristiwa pada tanggal 4 dan 7 Juli. Jadi ada tanggal 4 dan 7 Juli. Ada rangkaian peristiwa lain yang bisa dijelaskan secara detail, tapi nanti akan kami sampaikan dalam proses persidangan. Yang kedua, Ibu Putri ditemukan oleh saksi S
dalam keadaan tidak berdaya dan setengah pingsan atau nyaris pingsan di depan kamar mandi lantai 2. Jadi di kamar Bu Putri di depannya ada kamar mandi dan kemudian ada tumpukan kain kotor di dekat kamar mandi tersebut. Nanti video akan kami tayangkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Dan kemudian yang ketiga, saksi KM mendapati tindak tanduk C yang mencurigakan. Nanti di video bisa kita lihat. Pengacara keluarga ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengklaim bahwa rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J merupakan upaya klien mereka melindungi Barada Eliezer. Dalam jumpa pers pada Rabu 12 Oktober, tim kuasa hukum Sambo mengklaim Sambo tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Kompleks Duren 3 Jakarta. Febri mengatakan saat itu kliennya hanya memerintahkan Barada E untuk menghajar Brigadir J setelah melakukan klarifikasi soal peristiwa di Magelang, Jawa Tengah yang melibatkan istri Sambo, Putri Chandrawati, yakni dugaan tindak pelecehan. Menurut Febri, Sambo lalu mengambil senjata Brigadir J dan menembakkannya ke arah dinding untuk mendukung narasi tembak-menembak. Sambo juga disebut meminta istri serta para ajudan agar mengaku bahwa seluruh peristiwa terjadi di Duren 3, tak mengungkit soal Magelang serta merusak CCTV untuk tujuan yang sama. Febri Diansyah mengaku skenario tembak-menembak dilakukan untuk menyelamatkan Barada Eliezer yang juga melakukan penembakan sebelumnya. Nantinya pengakuan berbeda-beda kasus Brigadir J akan terungkap dalam persidangan. Sidang perkara kasus dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo ini akan dilaksanakan di ruang utama Umar Suno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terbuka untuk umum. Pada fase ketiga, hal tersebut dikoreksi oleh FS dan bahkan menyampaikan informasi yang sebenarnya. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan RE, dan FS meminta saksi. Jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini, FS sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ia mulai membuka diri menyampaikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik, dan kemudian tidak cukup hanya itu, juga meminta pada saksi-saksi yang lain untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ini adalah bentuk komitmen untuk bisa menjalankan proses hukum secara kooperatif, namun tentu kita betul-betul harus memisahkan fase kedua tadi dengan fase ketiga upaya penegakan hukum. Beredar kabar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron yang menyita kartu tanda anggota atau KTA anggota Pas Pampres beredar di media sosial. Insiden tersebut terjadi saat Irjen Fadil dan rombongan hendak melintas di gerbang tol MT Haryono, Jakarta pada Senin 10 Oktober. Kronologi kejadiannya pun kemudian diungkap oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Dan Pas Pampres Marsikal Muda Wahyu Hidayat. Wahyu menyebut Irjen Fadil menyita KTA anggota Pas Pampres karena dinilai menghambat laju kendaraannya yang sedang bertugas. Kala itu, bus Pas Pampres kembali dari markas Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat berada di Tol Cawang, bus terjebak macet sehingga sopir bus yang dikendarai Serka Nasihin mengalihkan kendaraannya ke bahu jalan paling kiri. Ketika sampai di pintu masuk Tol MT Haryono, Serka Nasihin mengarahkan kendaraannya ke kanan karena ada mobil dinas Polri. Namun kemudian ada motor Matan Kapolda Metro Jaya menghentikan bus AJP Denlat Pas Pampres nomor 10 tersebut. Kapolda berdiri di depan bus AJP dan mengatakan bus tersebut telah menghambat kegiatannya. Kala itu anggota Pas Pampres telah meminta maaf pada Fadil Imron. Akan tetapi Fadil tetap menanyakan KTA anggota Pas Pampres itu lalu mengambilnya. Kapolda kemudian meminta Serka Nasihin mengambil KTA tersebut ke Danpas Pampres. Setelah kejadian itu, Wahyu mengaku dirinya telah bertemu langsung dengan Irjen Fadil Imron. Keduanya lantas membicarakan permasalahan yang terjadi. Dijelaskan oleh Wahyu bahwa saat ini permasalahan tersebut telah diselesaikan. KTA Serka Nasihin yang juga disita Kapolda bahkan telah dikembalikan.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan bahwa ada 3 anggotanya yang diperiksa sebagai saksi atas kasus pembunuhan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo. Andika mengaku telah mendapatkan informasi dari Polda Jawa Tengah 2 hari setelah ditemukannya jasad Iwan Budi. Saat ini pihaknya sedang melakukan proses hukum. Pemeriksaan terhadap 3 anggota TNI itu, menurut Andika Perkasa juga masih terus berjalan. Andika mengatakan dirinya terus mengontrol perkembangan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi sebelumnya mengatakan dari hasil identifikasi pihak kepolisian, pelaku pembunuhan ASN Pemkot Semarang yakni Iwan Budi mempunyai skill profesional. Terkait perkembangan penyidikan, Polrestabes Semarang bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik juga telah melakukan tes mendeteksi kebohongan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini. Diketahui bahwa oknum atau terduga pelaku yang melakukan tindak pembunuhan ini mengetahui blank spot di lokasi kejadian, bahkan sudah tahu persis bagaimana menghilangkan barang bukti. Iwan Budi dilaporkan menghilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah terkait dugaan korupsi sertifikasi aset. Jasadnya kemudian ditemukan terbakar bersama sebuah sepeda motor di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang, Jawa Tengah. 8 September silam, polisi telah memastikan jasad yang terbakar tersebut adalah Iwan Budi Paulus berdasarkan hasil tes DNA. Nasib pilu dialami oleh Aremania di Tribun 13 Stadion Kanjuruhan yang membagikan ceritanya akhirnya bisa lolos dari tragedi maut yang menewaskan 132 orang tersebut. Kevia Naswa Ainur Rohma menuturkan ia mendengar banyak suara teriakan dari Aremania saat berdesak-desakan untuk keluar di Tribun 14 Stadion Kanjuruhan. Kala itu Kevia mengaku terjatuh dari anak tangga. Ia pun hanya bisa pasrah kala tubuhnya terinjak-injak supporter lain yang juga sama-sama panik dengan tembakan gas air mata yang dilesatkan aparat kepolisian. Sembari menahan perih, kaki Kevia sempat terjepit di antara pagar anak tangga. Beruntung, ia akhirnya selamat dari jepitan itu. Seusai dibantu oleh Aremania yang lainnya, sebelum terpeleset dan terjepit di anak tangga, Kevia berusaha menyelamatkan diri dari kepungan gas air mata di Tribun 13. Ia melihat ada 4 gas air mata yang ditembakkan oleh aparat ke Tribun 13 Stadion Kanjuruhan. Tembakan gas air mata itu membuat para supporter berlarian untuk menyelamatkan diri dan berusaha keluar dari stadion. Kepanikan inilah yang membuat masing-masing pintu Stadion Kanjuruhan dipenuhi Aremania yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Kevia mengatakan efek gas air mata yang ditembakkan oleh aparat membuat matanya perih, dadanya terasa sesak, dan nyeri di tenggorokan. Kevia pun sempat menjalani perawatan di RSUD Kota Malang sehari setelah tragedi Kanjuruhan berlangsung. Dari hasil diagnosa dokter, ia mengalami trauma stroke yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan tak bisa digerakkan. Ada pula luka memar di sekujur tubuhnya dan pembengkakan di bagian mata sebelah kanan. Terus punggung, leher juga nggak bisa. Terus besoknya itu saya merasa leher sama punggung saya kayak patah tulang lah, nggak bisa gerak, kayak sakit banget. Terus pusing, terus mata kalau dibuka dibuat melek itu kayak pusing banget gitu. Sempat nggak bisa melihat? Bisa melihat, cuman Kabur. saya nggak kabur, biasa, cuma pusing banget kalau dibuat buka mata. Itu selama berapa hari pasca kejadian, Mbak? Itu selama sekitar 3 harian. Hariannya. Kalau sekarang sudah mulai bagaimana?
Alhamdulillah sekarang sudah membaik, normal, dan mulai memudar. Tapi sekarang masih kerasa bengkak gitu nggak, Pak? Ini Kayak di mata. bengkaknya di bagian sini. Ini kayak lihat ke atas Sulit kayak ya? ada ganjelan gitu. Sampai sekarang. Iya. Terus untuk mengobati itu bagaimana? Aku diberi obat tetes mata sama obat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara mengungkap kesaksian yang berbeda. Tim kuasa hukum keluarga Verdi Sambo, Febri Diansyah membeberkan perintah Verdi Sambo pada tersangka Barada Richard Eliezer. Sebelum mengeksekusi Brigadir Yosua, Febri mengatakan saat di tempat kejadian perkara, yakni di Duren 3, Verdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer untuk menghajar Brigadir J. Namun yang terjadi saat itu justru Barada Eliezer menembak Brigadir J hingga tewas. Akibatnya Verdi Sambo kemudian panik hingga akhirnya membuat skenario atas tewasnya Brigadir J. Febri Diansyah mengatakan setelah Brigadir J terkapar, FS langsung memanggil ajudan dan juga memanggil ambulans. Ia pun menjemput sang istri yang berada di kamar sambil mendekap wajahnya agar tak melihat kondisi Brigadir J yang sudah tak bernyawa. Verdi Sambo memerintahkan ajudannya yakni Ricky Rizal untuk mengantar Putri Chandrawati ke rumahnya di Saguling. Ia menuturkan bahwa seluruh kesaksian lengkap dari Verdi Sambo dalam perkara Brigadir J akan disampaikan lebih lengkap nantinya di persidangan. Perintah untuk menghajar dan menembak ini sebelumnya juga telah dibantah pihak Barada Eliezer. Melalui kuasa hukumnya, Barada Eliezer mengaku memang diperintahkan menembak Brigadir J, bukan sekedar untuk menghajar, apalagi saat itu Verdi Sambo menunjukkan pistol untuk menembak Brigadir J. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Dalam surat dakwaan Putri Chandrawati terungkap Brigadir J sempat dipanggil untuk menemui Putri Chandrawati selama kurang lebih 15 menit. Saat itu Putri yang duduk di kasur memanggil Yosua dan keduanya selama 15 menit berada di dalam kamar. Momen tersebut terjadi setelah Brigadir J dan Kuat Ma'ruf bertengkar. Putri Chandrawati menelepon Bribka Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer Padulang Lumiu alias Barada E yang sedang berada di alun-alun Kota Magelang untuk segera kembali ke rumah. Putri kala itu memerintahkan ajudan Ricky Rizal untuk memanggilkan Brigadir J. Bribka Ricky pun tak langsung memanggil Brigadir J, namun terlebih dahulu mengambil senjata HS milik Brigadir J. Ia juga mengambil laras panjang yang ada di kamar Brigadir J. Kedua senjata api itu disimpan di kamar anak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang berada di lantai 2 rumahnya. Seusai mengobrol selama 15 menit, tersangka Kuat Ma'ruf yang kemudian memaksa Putri Chandrawati segera melaporkan dugaan pelecehan yang dialaminya pada Verdi Sambo. Setelah itu Putri Chandrawati melaporkan insiden dengan Brigadir J ke suaminya, Verdi Sambo, saat berada di rumah Magelang, Jawa Tengah. Awalnya Putri menelepon Verdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada dini hari sambil menangis. Putri melapor ke Verdi Sambo jika Brigadir J yang saat itu ditugaskan untuk mengurus segala keperluannya telah memasuki kamar pribadinya. Di sana Brigadir J disebut Putri telah melakukan perbuatan kurang ajar yang diduga menjadi penyebab pembunuhan. Putri yang ketakutan lantas mengaku meminta Sambo tak menghubungi Brigadir J dan menunggu setibanya di Jakarta. Verdi Sambo menyetujui permintaan Putri, kemudian menunggu mereka pulang ke Jakarta untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. 3 lokasi. 1 lokasi di rumah Magelang, peristiwa pada tanggal 4 dan 7 Juli. Jadi ada tanggal 4 dan 7 Juli. Ada rangkaian peristiwa lain yang bisa dijelaskan secara detail, tapi nanti akan kami sampaikan dalam proses persidangan. Yang kedua, Ibu Putri ditemukan oleh saksi S
dalam keadaan tidak berdaya dan setengah pingsan atau nyaris pingsan di depan kamar mandi lantai 2. Jadi di kamar Bu Putri di depannya ada kamar mandi dan kemudian ada tumpukan kain kotor di dekat kamar mandi tersebut. Nanti video akan kami tayangkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Dan kemudian yang ketiga, saksi KM mendapati tindak tanduk J yang mencurigakan. Nanti di video bisa kita lihat. Pengacara keluarga Ekskadif Propam Polri Verdi Sambo, Febri Diansyah, mengklaim bahwa rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J merupakan upaya klien mereka melindungi Barada Eliezer. Dalam jumpa pers pada Rabu 12 Oktober, tim kuasa hukum Sambo mengklaim Sambo tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Kompleks Duren 3 Jakarta. Febri mengatakan saat itu kliennya hanya memerintahkan Barada E untuk menghajar Brigadir J setelah melakukan klarifikasi soal peristiwa di Magelang, Jawa Tengah yang melibatkan istri Sambo, Putri Chandrawati, yakni dugaan tindak pelecehan. Menurut Febri, Sambo lalu mengambil senjata Brigadir J dan menembakkannya ke arah dinding untuk mendukung narasi tembak-menembak. Sambo juga disebut meminta istri serta para ajudan agar mengaku bahwa seluruh peristiwa terjadi di Duren 3, tak mengungkit soal Magelang serta merusak CCTV untuk tujuan yang sama. Febri Diansyah mengaku skenario tembak-menembak dilakukan untuk menyelamatkan Barada Eliezer yang juga melakukan penembakan sebelumnya. Nantinya pengakuan berbeda-beda kasus Brigadir J akan terungkap dalam persidangan. Sidang perkara kasus dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo ini akan dilaksanakan di ruang utama Umar Suno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terbuka untuk umum. Pada fase ketiga, hal tersebut dikoreksi oleh FS dan bahkan menyampaikan informasi yang sebenarnya. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan RE, dan FS meminta saksi. Jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini, FS sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ia mulai membuka diri, menyampaikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik, dan kemudian tidak cukup hanya itu, juga meminta pada saksi-saksi yang lain untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ini adalah bentuk komitmen untuk bisa menjalankan proses hukum secara kooperatif, namun tentu kita betul-betul harus memisahkan fase kedua tadi dengan fase ketiga upaya penegakan hukum. Beredar kabar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron yang menyita kartu tanda anggota atau KTA anggota Pas Pampres beredar di media sosial. Insiden tersebut terjadi saat Irjen Fadil dan rombongan hendak melintas di gerbang tol MT Haryono, Jakarta pada Senin 10 Oktober. Kronologi kejadiannya pun kemudian diungkap oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau dan Pas Pampres Marsikal Muda Wahyu Hidayat. Wahyu menyebut Irjen Fadil menyita KTA anggota Pas Pampres karena dinilai menghambat laju kendaraannya yang sedang bertugas. Kala itu, bus Pas Pampres kembali dari markas Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat berada di Tol Cawang, bus terjebak macet sehingga sopir bus yang dikendarai Serka Nasihin mengalihkan kendaraannya ke bahu jalan paling kiri. Ketika sampai di pintu masuk Tol MT Haryono, Serka Nasihin mengarahkan kendaraannya ke kanan karena ada mobil dinas Polri. Namun kemudian ada motor mantan Kapolda Metro Jaya menghentikan bus AJP dan Latpas Pampres nomor 10 tersebut. Kapolda berdiri di depan bus AJB dan mengatakan bus tersebut telah menghambat kegiatannya. Kala itu anggota Pas Pampres telah meminta maaf pada Fadil Imron. Akan tetapi Fadil tetap menanyakan KTA anggota Pas Pampres itu lalu mengambilnya. Kapolda kemudian meminta Serka Nasihin mengambil KTA tersebut ke Danpas Pampres. Setelah kejadian itu, Wahyu mengaku dirinya telah bertemu langsung dengan Irjen Fadil Imron. Keduanya lantas membicarakan permasalahan yang terjadi. Dijelaskan oleh Wahyu bahwa saat ini permasalahan tersebut telah diselesaikan. KTA Serka Nasihin yang juga disita Kapolda bahkan telah dikembalikan.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan bahwa ada 3 anggotanya yang diperiksa sebagai saksi atas kasus pembunuhan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo. Andika mengaku telah mendapatkan informasi dari Polda Jawa Tengah 2 hari setelah ditemukannya jasad Iwan Budi. Saat ini pihaknya sedang melakukan proses hukum. Pemeriksaan terhadap 3 anggota TNI itu, menurut Andika Perkasa juga masih terus berjalan. Andika mengatakan dirinya terus mengontrol perkembangan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi sebelumnya mengatakan, dari hasil identifikasi pihak kepolisian, pelaku pembunuhan ASN Pemkot Semarang, yakni Iwan Budi, mempunyai skill profesional. Terkait perkembangan penyidikan, Polrestabes Semarang bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik juga telah melakukan tes mendeteksi kebohongan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini. Diketahui bahwa oknum atau terduga pelaku yang melakukan tindak pembunuhan ini mengetahui blank spot di lokasi kejadian, bahkan sudah tahu persis bagaimana menghilangkan barang bukti. Iwan Budi dilaporkan menghilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah terkait dugaan korupsi sertifikasi aset. Jasadnya kemudian ditemukan terbakar bersama sebuah sepeda motor di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang, Jawa Tengah. 8 September silam, polisi telah memastikan jasad yang terbakar tersebut adalah Iwan Budi Paulus berdasarkan hasil tes DNA. Nasib pilu dialami oleh Aremania di Tribun 13 Stadion Kanjuruhan yang membagikan ceritanya akhirnya bisa lolos dari tragedi maut yang menewaskan 132 orang tersebut. Kevia Naswa Aino Rohma menuturkan ia mendengar banyak suara teriakan dari Aremania saat berdesak-desakan untuk keluar di Tribun 14 Stadion Kanjuruhan. Kala itu Kevia mengaku terjatuh dari anak tangga. Ia pun hanya bisa pasrah kala tubuhnya terinjak-injak supporter lain yang juga sama-sama panik dengan tembakan gas air mata yang dilesatkan aparat kepolisian. Sembari menahan perih, kaki Kevia sempat terjepit di antara pagar anak tangga. Beruntung, ia akhirnya selamat dari jepitan itu. Seusai dibantu oleh Aremania yang lainnya, sebelum terpeleset dan terjepit di anak tangga, Kevia berusaha menyelamatkan diri dari kepungan gas air mata di Tribun 13. Ia melihat ada 4 gas air mata yang ditembakkan oleh aparat ke Tribun 13 Stadion Kanjuruhan. Tembakan gas air mata itu membuat para supporter berlarian untuk menyelamatkan diri dan berusaha keluar dari stadion. Kepanikan inilah yang membuat masing-masing pintu Stadion Kanjuruhan dipenuhi Aremania yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Kevia mengatakan efek gas air mata yang ditembakkan oleh aparat membuat matanya perih, dadanya terasa sesak dan nyeri di tenggorokan. Kevia pun sempat menjalani perawatan di RSUD Kota Malang sehari setelah tragedi Kanjuruhan berlangsung. Dari hasil diagnosa dokter, ia mengalami trauma stroke yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan tak bisa digerakkan. Ada pula luka memar di sekujur tubuhnya dan pembengkakan di bagian mata sebelah kanan. Terus punggung, leher juga nggak bisa. Terus besoknya itu saya merasa leher sama punggung saya kayak patah tulang lah, nggak bisa gerak, kayak sakit banget, terus pusing, terus mata kalau dibuka dibuat melek itu kayak pusing banget ini gitu. Sempat nggak bisa melihat? Bisa melihat, cuman Kabur. saya nggak kabur, biasa, cuma pusing banget kalau dibuat buka mata. Itu selama berapa hari pasca kejadian, Mbak? Itu selama sekitar 3 harian. Hariannya. Kalau sekarang sudah mulai bagaimana?
Alhamdulillah sekarang sudah membaik, normal, dan mulai memudar. Tapi sekarang masih kerasa bengkak gitu nggak, Pak? Ini Kayak di mata. bengkaknya di bagian sini. Ini kayak lihat ke atas Sulit kayak ya? ada ganjelan gitu. Sampai sekarang. Iya. Terus untuk mengobati itu bagaimana? Aku diberi obat tetes mata sama obat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara mengungkap kesaksian yang berbeda. Tim kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo, Febri Diansyah membeberkan perintah Ferdi Sambo pada tersangka Barada Richard Eliezer. Sebelum mengeksekusi Brigadir Yosua, Febri mengatakan saat di tempat kejadian perkara, yakni di Duren 3, Ferdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer untuk menghajar Brigadir J. Namun yang terjadi saat itu justru Barada Eliezer menembak Brigadir J hingga tewas. Akibatnya Ferdi Sambo kemudian panik hingga akhirnya membuat skenario atas tewasnya Brigadir J. Febri Diansyah mengatakan setelah Brigadir J terkapar, FS langsung memanggil ajudan dan juga memanggil ambulans. Ia pun menjemput sang istri yang berada di kamar sambil mendekap wajahnya agar tak melihat kondisi Brigadir J yang sudah tak bernyawa. Ferdi Sambo memerintahkan ajudannya yakni Ricky Rizal untuk mengantar Putri Chandrawati ke rumahnya di Saguling. Ia menuturkan bahwa seluruh kesaksian lengkap dari Ferdi Sambo dalam perkara Brigadir J akan disampaikan lebih lengkap nantinya di persidangan. Perintah untuk menghajar dan menembak ini sebelumnya juga telah dibantah pihak Barada Eliezer. Melalui kuasa hukumnya, Barada Eliezer mengaku memang diperintahkan menembak Brigadir J, bukan sekedar untuk menghajar, apalagi saat itu Ferdi Sambo menunjukkan pistol untuk menembak Brigadir J. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk melakukan memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Dalam surat dakwaan Putri Chandrawati terungkap Brigadir J sempat dipanggil untuk menemui Putri Chandrawati selama kurang lebih 15 menit. Saat itu Putri yang duduk di kasur memanggil Yosua dan keduanya selama 15 menit berada di dalam kamar. Momen tersebut terjadi setelah Brigadir J dan Kuat Ma'ruf bertengkar. Putri Chandrawati menelepon Bribka Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer Padulang Lumiu alias Barada E yang sedang berada di alun-alun Kota Magelang untuk segera kembali ke rumah. Putri kala itu memerintahkan ajudan Ricky Rizal untuk memanggilkan Brigadir J. Bribka Ricky pun tak langsung memanggil Brigadir J, namun terlebih dahulu mengambil senjata HS milik Brigadir J. Ia juga mengambil laras panjang yang ada di kamar Brigadir J. Kedua senjata api itu disimpan di kamar anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang berada di lantai 2 rumahnya. Seusai mengobrol selama 15 menit, tersangka Kuat Ma'ruf yang kemudian memaksa Putri Chandrawati segera melaporkan dugaan pelecehan yang dialaminya pada Ferdi Sambo. Setelah itu Putri Chandrawati melaporkan insiden dengan Brigadir J ke suaminya, Ferdi Sambo, saat berada di rumah Magelang, Jawa Tengah. Awalnya Putri menelepon Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada dini hari sambil menangis. Putri melapor ke Ferdi Sambo jika Brigadir J yang saat itu ditugaskan untuk mengurus segala keperluannya telah memasuki kamar pribadinya. Di sana Brigadir J disebut Putri telah melakukan perbuatan kurang ajar yang diduga menjadi penyebab pembunuhan. Putri yang ketakutan lantas mengaku meminta Sambo tak menghubungi Brigadir J dan menunggu setibanya di Jakarta. Ferdi Sambo menyetujui permintaan Putri, kemudian menunggu mereka pulang ke Jakarta untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. 3 lokasi. 1 lokasi di rumah Magelang, peristiwa pada tanggal 4 dan 7 Juli. Jadi ada tanggal 4 dan 7 Juli. Ada rangkaian peristiwa lain yang bisa dijelaskan secara detail, tapi nanti akan kami sampaikan dalam proses persidangan. Yang kedua, Ibu Putri ditemukan oleh saksi S
dalam keadaan tidak berdaya dan setengah pingsan atau nyaris pingsan di depan kamar mandi lantai 2. Jadi di kamar Bu Putri di depannya ada kamar mandi dan kemudian ada tumpukan kain kotor di dekat kamar mandi tersebut. Nanti video akan kami tayangkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Dan kemudian yang ketiga, saksi KM mendapati tindak tanduk J yang mencurigakan. Nanti di video bisa kita lihat. Pengacara keluarga Ekskadif Propam Polri Verdi Sambo, Febri Diansyah, mengklaim bahwa rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J merupakan upaya klien mereka melindungi Barada Eliezer. Dalam jumpa pers pada Rabu 12 Oktober, tim kuasa hukum Sambo mengklaim Sambo tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Kompleks Duren 3 Jakarta. Febri mengatakan saat itu kliennya hanya memerintahkan Barada E untuk menghajar Brigadir J setelah melakukan klarifikasi soal peristiwa di Magelang, Jawa Tengah yang melibatkan istri Sambo, Putri Chandrawati, yakni dugaan tindak pelecehan. Menurut Febri, Sambo lalu mengambil senjata Brigadir J dan menembakkannya ke arah dinding untuk mendukung narasi tembak-menembak. Sambo juga disebut meminta istri serta para ajudan agar mengaku bahwa seluruh peristiwa terjadi di Duren 3, tak mengungkit soal Magelang serta merusak CCTV untuk tujuan yang sama. Febri Diansyah mengaku skenario tembak-menembak dilakukan untuk menyelamatkan Barada Eliezer yang juga melakukan penembakan sebelumnya. Nantinya pengakuan berbeda-beda kasus Brigadir J akan terungkap dalam persidangan. Sidang perkara kasus dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo ini akan dilaksanakan di ruang utama Umar Suno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terbuka untuk umum. Pada fase ketiga, hal tersebut dikoreksi oleh FS dan bahkan menyampaikan informasi yang sebenarnya. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan RE, dan FS meminta saksi. Jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini, FS sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ia mulai membuka diri menyampaikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik, dan kemudian tidak cukup hanya itu, juga meminta pada saksi-saksi yang lain untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ini adalah bentuk komitmen untuk bisa menjalankan proses hukum secara kooperatif, namun tentu kita betul-betul harus memisahkan fase kedua tadi dengan fase ketiga upaya penegakan hukum. Beredar kabar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron yang menyita kartu tanda anggota atau KTA anggota Pas Pampres beredar di media sosial. Insiden tersebut terjadi saat Irjen Fadil dan rombongan hendak melintas di gerbang tol MT Haryono, Jakarta pada Senin 10 Oktober. Kronologi kejadiannya pun kemudian diungkap oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau dan Pas Pampres Marsikal Muda Wahyu Hidayat. Wahyu menyebut Irjen Fadil menyita KTA anggota Pas Pampres karena dinilai menghambat laju kendaraannya yang sedang bertugas. Kala itu, bus Pas Pampres kembali dari markas Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat berada di Tol Cawang, bus terjebak macet sehingga sopir bus yang dikendarai Serka Nasihin mengalihkan kendaraannya ke bahu jalan paling kiri. Ketika sampai di pintu masuk Tol MT Haryono, Serka Nasihin mengarahkan kendaraannya ke kanan karena ada mobil dinas Polri. Namun kemudian ada motor mantan Kapolda Metro Jaya menghentikan bus AJP Denlat Pas Pampres nomor 10 tersebut. Kapolda berdiri di depan bus AJB dan mengatakan bus tersebut telah menghambat kegiatannya. Kala itu anggota Pas Pampres telah meminta maaf pada Fadil Imron. Akan tetapi Fadil tetap menanyakan KTA anggota Pas Pampres itu lalu mengambilnya. Kapolda kemudian meminta Serka Nasihin mengambil KTA tersebut ke Danpas Pampres. Setelah kejadian itu, Wahyu mengaku dirinya telah bertemu langsung dengan Irjen Fadil Imron. Keduanya lantas membicarakan permasalahan yang terjadi. Dijelaskan oleh Wahyu bahwa saat ini permasalahan tersebut telah diselesaikan. KTA Serka Nasihin yang juga disita Kapolda bahkan telah dikembalikan.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan bahwa ada 3 anggotanya yang diperiksa sebagai saksi atas kasus pembunuhan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo. Andika mengaku telah mendapatkan informasi dari Polda Jawa Tengah 2 hari setelah ditemukannya jasad Iwan Budi. Saat ini pihaknya sedang melakukan proses hukum. Pemeriksaan terhadap 3 anggota TNI itu, menurut Andika Perkasa juga masih terus berjalan. Andika mengatakan dirinya terus mengontrol perkembangan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi sebelumnya mengatakan dari hasil identifikasi pihak kepolisian, pelaku pembunuhan ASN Pemkot Semarang yakni Iwan Budi mempunyai skill profesional. Terkait perkembangan penyidikan, Polrestabes Semarang bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik juga telah melakukan tes mendeteksi kebohongan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini. Diketahui bahwa oknum atau terduga pelaku yang melakukan tindak pembunuhan ini mengetahui blank spot di lokasi kejadian, bahkan sudah tahu persis bagaimana menghilangkan barang bukti. Iwan Budi dilaporkan menghilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah terkait dugaan korupsi sertifikasi aset. Jasadnya kemudian ditemukan terbakar bersama sebuah sepeda motor di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang, Jawa Tengah. 8 September silam, polisi telah memastikan jasad yang terbakar tersebut adalah Iwan Budi Paulus berdasarkan hasil tes DNA. Nasib pilu dialami oleh Aremania di Tribun 13 Stadion Kanjuruhan yang membagikan ceritanya akhirnya bisa lolos dari tragedi maut yang menewaskan 132 orang tersebut. Kevia Naswa Aino Rohma menuturkan ia mendengar banyak suara teriakan dari Aremania saat berdesak-desakan untuk keluar di Tribun 14 Stadion Kanjuruhan. Kala itu Kevia mengaku terjatuh dari anak tangga. Ia pun hanya bisa pasrah kala tubuhnya terinjak-injak supporter lain yang juga sama-sama panik dengan tembakan gas air mata yang dilesatkan aparat kepolisian. Sembari menahan perih, kaki Kevia sempat terjepit di antara pagar anak tangga. Beruntung, ia akhirnya selamat dari jepitan itu. Seusai dibantu oleh Aremania yang lainnya, sebelum terpeleset dan terjepit di anak tangga, Kevia berusaha menyelamatkan diri dari kepungan gas air mata di Tribun 13. Ia melihat ada 4 gas air mata yang ditembakkan oleh aparat ke Tribun 13 Stadion Kanjuruhan. Tembakan gas air mata itu membuat para supporter berlarian untuk menyelamatkan diri dan berusaha keluar dari stadion. Kepanikan inilah yang membuat masing-masing pintu Stadion Kanjuruhan dipenuhi Aremania yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Kevia mengatakan efek gas air mata yang ditembakkan oleh aparat membuat matanya perih, dadanya terasa sesak, dan nyeri di tenggorokan. Kevia pun sempat menjalani perawatan di RSUD Kota Malang sehari setelah tragedi Kanjuruhan berlangsung. Dari hasil diagnosa dokter, ia mengalami trauma stroke yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan tak bisa digerakkan. Ada pula luka memar di sekujur tubuhnya dan pembengkakan di bagian mata sebelah kanan. Terus punggung, leher juga nggak bisa. Terus besoknya itu saya merasa leher sama punggung saya kayak patah tulang lah, nggak bisa gerak, kayak sakit banget. Terus pusing, terus mata kalau dibuka dibuat melek itu kayak pusing banget gitu. Sempat nggak bisa melihat? Bisa melihat, cuman Kabur. saya enggak kabur, biasa, cuma pusing banget kalau dibuat buka mata. Itu selama berapa hari pasca kejadian, Mbak? Itu selama sekitar 3 harian. Kejadiannya. Kalau sekarang sudah mulai bagaimana?
Alhamdulillah sekarang sudah membaik, normal, dan mulai memudar. Tapi sekarang masih kerasa bengkak gitu nggak, Pak? Ini Kayak di mata. bengkaknya di bagian sini. Ini kayak lihat ke atas kayak Sulit ya? ada ganjelan gitu. Sampai sekarang. Iya. Terus untuk mengobati itu bagaimana? Aku diberi obat tetes mata sama obat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara mengungkap kesaksian yang berbeda. Tim kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo, Febri Diansyah membeberkan perintah Ferdi Sambo pada tersangka Barada Richard Eliezer. Sebelum mengeksekusi Brigadir Yosua, Febri mengatakan saat di tempat kejadian perkara, yakni di Duren 3, Ferdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer untuk menghajar Brigadir J. Namun yang terjadi saat itu justru Barada Eliezer menembak Brigadir J hingga tewas. Akibatnya Ferdi Sambo kemudian panik hingga akhirnya membuat skenario atas tewasnya Brigadir J. Febri Diansyah mengatakan setelah Brigadir J terkapar, FS langsung memanggil ajudan dan juga memanggil ambulans. Ia pun menjemput sang istri yang berada di kamar sambil mendekap wajahnya agar tak melihat kondisi Brigadir J yang sudah tak bernyawa. Ferdi Sambo memerintahkan ajudannya yakni Ricky Rizal untuk mengantar Putri Chandrawati ke rumahnya di Saguling. Ia menuturkan bahwa seluruh kesaksian lengkap dari Ferdi Sambo dalam perkara Brigadir J akan disampaikan lebih lengkap nantinya di persidangan. Perintah untuk menghajar dan menembak ini sebelumnya juga telah dibantah pihak Barada Eliezer. Melalui kuasa hukumnya, Barada Eliezer mengaku memang diperintahkan menembak Brigadir J, bukan sekedar untuk menghajar, apalagi saat itu Ferdi Sambo menunjukkan pistol untuk menembak Brigadir J. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk melakukan memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Ibu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Dalam surat dakwaan Putri Chandrawati terungkap Brigadir J sempat dipanggil untuk menemui Putri Chandrawati selama kurang lebih 15 menit. Saat itu Putri yang duduk di kasur memanggil Yosua dan keduanya selama 15 menit berada di dalam kamar. Momen tersebut terjadi setelah Brigadir J dan Kuat Ma'ruf bertengkar. Putri Chandrawati menelepon Bribka Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer Padulang Lumiu alias Barada E yang sedang berada di alun-alun Kota Magelang untuk segera kembali ke rumah. Putri kala itu memerintahkan ajudan Ricky Rizal untuk memanggilkan Brigadir J. Bribka Ricky pun tak langsung memanggil Brigadir J, namun terlebih dahulu mengambil senjata HS milik Brigadir J. Ia juga mengambil laras panjang yang ada di kamar Brigadir J. Kedua senjata api itu disimpan di kamar anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang berada di lantai 2 rumahnya. Seusai mengobrol selama 15 menit, tersangka Kuat Ma'ruf yang kemudian memaksa Putri Chandrawati segera melaporkan dugaan pelecehan yang dialaminya pada Ferdi Sambo. Setelah itu Putri Chandrawati melaporkan insiden dengan Brigadir J ke suaminya, Ferdi Sambo, saat berada di rumah Magelang, Jawa Tengah. Awalnya Putri menelepon Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada dini hari sambil menangis. Putri melapor ke Ferdi Sambo jika Brigadir J yang saat itu ditugaskan untuk mengurus segala keperluannya telah memasuki kamar pribadinya. Di sana Brigadir J disebut Putri telah melakukan perbuatan kurang ajar yang diduga menjadi penyebab pembunuhan. Putri yang ketakutan lantas mengaku meminta Sambo tak menghubungi Brigadir J dan menunggu setibanya di Jakarta. Ferdi Sambo menyetujui permintaan Putri, kemudian menunggu mereka pulang ke Jakarta untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. 3 lokasi. 1 lokasi di rumah Magelang, peristiwa pada tanggal 4 dan 7 Juli. Jadi ada tanggal 4 dan 7 Juli. Ada rangkaian peristiwa lain yang bisa dijelaskan secara detail, tapi nanti akan kami sampaikan dalam proses persidangan. Yang kedua, Ibu Putri ditemukan oleh saksi S
dalam keadaan tidak berdaya dan setengah pingsan atau nyaris pingsan di depan kamar mandi lantai 2. Jadi di kamar Bu Putri, di depannya ada kamar mandi dan kemudian ada tumpukan kain kotor di dekat kamar mandi tersebut. Nanti video akan kami tayangkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Dan kemudian yang ketiga, saksi KM mendapati tindak tanduk J yang mencurigakan. Nanti di video bisa kita lihat. Pengacara keluarga Ekskadif Propam Polri Verdi Sambo, Febri Diansyah, mengklaim bahwa rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J merupakan upaya klien mereka melindungi Barada Eliezer. Dalam jumpa pers pada Rabu 12 Oktober, tim kuasa hukum Sambo mengklaim Sambo tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Kompleks Duren 3 Jakarta. Febri mengatakan saat itu kliennya hanya memerintahkan Barada E untuk menghajar Brigadir J.